Sip. Halo, Kun. Apa kabar? Baik-baik? Baik-baik. Gimana rasanya Dari kali ya. work from Ini home? mungkin dari Kun dan Masa dari Kad semuanya. Oh iya, belum ada kenalan. Ya. Halo, kenalan dulu ya. Nama saya Ando ya, dari Kat Firma. Dan teman saya di sini, Halo Reza ya. Satu Reza. panggilannya. Ya, kita adalah teman semasa kuliah ya, yang ternyata sekarang masih bisa main. Karena kantornya tetanggaan nih sama rumah. Ya, Jadi awal ceritanya kan mungkin hari apa ya, Kun? Hari Selasa kemarin ya, kita ada ide gimana kalau karena udah banyak banget nih orang tentang sharing-sharing sesuatu gitu. Gimana nih kalau kita kasih share tentang cerita kita dulu nih? Gak nyangka sih, ternyata ramai juga gitu. Padahal ini cerita tentang masa lalu kita. Tapi ya itulah, sampai ada di titik ini kan banyak proses ya yang kita alami. Nah, mungkin cerita dari kita bisa menginspirasi teman-teman. Harapannya sih begitu. Ya. Oke. Nah, Jadi mungkin langsung start aja dari Ando. Oh, sama coba dijelasin dulu aja perihal ininya, urutannya kira-kira gitu. Jadi supaya teman-teman juga tahu startnya gimana. Jadi kita punya gambaran waktu juga sih masing-masing gitu, sampai 5:30 paling ya ntar. ya, harapannya sih 5:30 aja lah, nggak usah lama-lama. Kita akan cerita dan kita ada 5 segmen. Ceritanya dari pertama, saya dan Kun akan cerita waktu zaman kita masih kuliah nih, uh, galau-galaunya kita mau ngapain dulu waktu itu, mikirnya seperti apa, cara mikirnya gimana. Lalu di segmen 2 ini bakal full ceritanya tentang kegagalan-kegagalan yang kita alami. Nah, di segmen 3 itu kita akan cerita tentang turning point, bagaimana awalnya akhirnya kepikiran nih, Reza bikin Kun, Ando bikin Kat gitu. Dan di segmen 4 kita kasih waktu buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Caranya sama tinggal tulis di komen ya, di message mau nanya apa, tapi nanti di segmen 4 aja. Dan di segmen 5 kita akan tutup acaranya, dan juga jangan lupa buka puasa bagi kamu yang puasa ya. Oke. Sip. Oke, Kun, mau mulai duluan? Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Semoga puasanya bagi yang menjalankan dilancarkan, dan semoga puasa hari ke berapa ya, ini kedua ya? Ketiga. Kita bisa sama-sama menjalankan dengan baik. Oke, jadi saya perkenalkan, nama saya Reza. Saya dari Kun Visual. Jadi sesuai dengan yang emang udah diberi sama Ando gitu, kita bakal ceritain masa lalu kita. Jadi sih tujuannya, Ando, jangan di mute ya lu. Enggak. Jadi tujuannya sih supaya kita sama-sama tahu kalau semua orang juga pernah mengalami yang namanya gagal-gagal gitu. Karena itu proses hidup sih gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus berjuang, terus berusaha, dan terus capailah cita-cita Anda gitu. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya. Yang pertama kali saya sama Ando. Jadi saya sama Ando itu adalah teman kuliah sejak masa lalu gitu. Jadi kita anak arsitek 2008, Unpar ya. Nah, kita bisa dibilang sedikit bertolak belakang dari segi edukasi gitulah. Maksudnya saya tuh bisa dibilang anak-anak rajin lah gitu. Jadi anaknya itu ibaratnya kalau disuruh ke komunitas biasanya nggak pernah datang gitu. Nah, Ando sebaliknya, dia anak komunitas gitu. Jadi senang ngumpul di kampus dan lain-lain. Nah, jadi mungkin kalau saya boleh share sedikit. Jadi mungkin ntar ya, saya coba pakai viewer. Nah, jadi sorry ya, saya mungkin sambil Ando juga itu dulu, Dok, nyahut juga mungkin. Ya, boleh. Jadi ya dulu kami satu kampus ya, jadi di Unpar. Hanya lucunya kita kan masuk bareng-bareng ya 2008. Tapi itu kita baru ngobrol tuh kayaknya di sekitaran 2010-an kali ya. Di situ tahu studio juga kita nggak pernah barengan gitu. Dulu tuh kan kalau dulu tuh di geng lain tuh ada 2 gedung ya. Gedungnya udah hancur sekarang, ganti gedung baru. Nah, saya tuh selalu masuk di studio kecil. Kalau Reza aku nih selalu di studio gede, jadi ketemunya jarang, sekali-kali ketemu pas kulap kali ya.
Iya, waktu zaman kuliah gitu. Tetap share Jadi screen. siapa dulu, Ando dulu gitu. Ando dulu aja deh. Boleh Ya deh, udah, boleh. boleh. Oke. Sebentar. Yuk, udah pada kelihatan kan ya di sana? Ya, oke, saya mulai ya. Jadi ini acara kita hari ini, to all the experiences we felt before. Kita akan embrace semua kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, nah ini itu kun zaman dulu nih sama saya nih. Jadi Itu ada itunya, Ada kotak zoom-nya. ada kotaknya, ada kecilin ya. Nah, ya ini kun zaman dulu nih. Jadi ini kalau nggak salah tuh ini kita lagi di Painan, itu tuh di apa ya, di selatannya Padang ya. Jadi ada satu kota kecil, kota pesisir ya, namanya itu Painan. Nah, kebetulan dulu kan kalau saya mah kan jarang ikut sayembara. Nah, si Kun ini kerjaannya menang sayembara mulu gitu. Jadi entah kenapa ceritanya waktu itu, wah dia menang nih juara 1, harus ke Padang. Dan lucunya waktu pas ada pengumuman itu Kun lagi main ke rumah saya. Dan jadi yaudah deh, gue pengen ikut deh ke Padang. Kebetulan saya punya saudara kan di Padang. Akhirnya jadi kami pergi ke sana. Terus saya karena punya saudara jadi tidurnya di rumah saudara-saudara saya, dan ya kurang lebih di sini saya kayak jadi sopir gitu lah. Tapi lumayan lah ikut foto sama Pak Gubernur apa wali kota, Bupati kali ya. Bupati kayaknya. Bupati. Walaupun padahal sebenarnya nggak punya effort apa-apa gitu, tapi ya lumayan lah fotonya ada. Dan kita masih bisa ngeliat ya di sini Reza Kun yang kurang gizi seperti ini gitu ya, bajunya mungkin minjem bapaknya kali, terus sepatunya juga mungkin minjem. Terus habis itu kita juga jalan-jalan ke Gubernuran, dan inilah kita lihat foto zaman dulu waktu kalau masih muda biasanya jarinya 1 gitu ya, makin kepalanya naik jarinya 2 gitu ya. Ujung-ujungnya nanti udah kaki-kakinya 5 gitu. Oke. Satu jarinya. Nah terus habis itu beberapa, dan lucunya kalau saya makan orangnya mikirnya nggak terlalu pengen cepet lulus gitu ya kan, udah masuk Unpar mah susah gitu, ngapain cepet-cepet keluar gitu kan. Jadi ya udah deh saya agak lama waktunya, kalaupun kebetulan cuma 4 tahun lulusnya. Jadi ada satu masa saya sama Kun tuh kerja bareng ya, kita tuh ngambil project di Unpad gitu ya, kita pinjam bendera orang, dan ini adalah 2 arsitek yang apa ya, yang nggak tahu apa-apa lah tapi so tahu gitu mungkin kali anggapannya. Kita tuh dikasih tugas untuk bikin shelter. Nah, shelternya ya udah sesuai yang ilmu yang kita punya aja kita terapin, kita bikinin 4 basket di atasnya ada roof garden, padahal pada kenyataannya waktu itu budgetnya nggak ada untuk bikin struktur seperti ini gitu, dan pada akhirnya berubah deh desainnya jadi, dan lumayan lah seenggaknya waktu dulu ada lah bentuknya, ada bangunannya ada, hanya proses untuk situ ya lumayan lah, dimaki-maki kontraktor, dimaki-maki owner ya mungkin itu tahun berapa ya? Tahun berapa itu? 2013 ya kalau nggak salah. 2013. Oh ya. Oke. Maki-maki owner, terus habis itu bahkan orang yang kita pinjemin benderanya juga ngamuk lah karena kita dianggap nggak paham ya. Emang sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang ya emang nggak paham sih itu ya. Lalu habis itu ingat nggak, ini ada satu project lagi nih Kun yang kita pernah sempat kerjain bareng. Itu tuh kita ngerjain. Kita bahas yang ini dulu, Bro. Apa? Bahas yang itu dulu. Hah? Bahas yang tadi dulu gitu. Oh, yang ini dulu. Oke. Nah, coba yang atas. Nah, jadi sebenarnya sih karena emang ini adalah renderan yang cukup membanggakan ya zaman dulu. Jadi waktu 2013 itu kan 2012 saya udah lulus. Nah, jadi waktu 2013 itu udah mulai ada orderan-orderan render juga nih dari teman-teman, sama dari Ando juga, dari yang lain-lain. Nah, jadi kalau diperhatiin si renderan yang kita bikin ini gitu, kita ngedesain bareng sebenarnya gitu. Jadi bawahnya tuh ceritanya lapangan basket, kalian bayangin ya. Terus atasnya itu entah bagaimana pikiran si Ando mau dibikin roof garden gitu. Padahal bentangannya itu bisa dibilang lapangan basket, kebayang nggak sih bentangannya tuh kayak berapa meter itu?
15 meter Ya 15. bentangan. Terus Budgetnya nggak ada. pakai plat struktur baja ya kali bikin roof garden gitu. itu menurut saya itu terbodoh. Tapi kita tetap maju dan orang-orang tetap ngelihat kita sebagai arsitek gitu anehnya. Walaupun mungkin dalam hatinya itu mungkin maki-maki mungkin. Jadi hasilnya nggak doa. Hasilnya itu di belakang ya. Itu nah, jadi apa namanya, ini proyek pertama kita yang bisa dibilang saya cuma ngebantuin konsepnya aja, terus Ando untuk eksekusinya tuh. Jadi kalau kalian lihat di gambar di belakang tuh, ada tuh bener tuh pinggirnya, tapi atasnya nggak ada ya. Jadi atasnya cuma pakai seng doang gitu. Ya. Nah terus bagi teman-teman yang nggak tahu ya, nggak sadar gitu, ini kan kita bikinnya dulu bikin gini keren banget ya kalau dulu. Nah terus kita tuh nggak paham sebenarnya cara pasang tanamannya gimana gitu ya, bodo amat lah dulu, nanti biar orang sana yang mikirin. Dan ternyata kejadiannya pas dipasang nih tanamannya mati semua. Dan ini kelakuannya Reza nih, jadi ini di photoshopin aja, jadinya mirip sama itu, padahal aslinya emang nggak ada kosong ini tuh. Oh gitu ya, itu bohong ya? Bohong ini. Ini kan biar fotonya keren gitu, jadi ya udah deh dikasih. Oke lah ya. Oke lah buat ngibulin orang. Jadi kalian, tapi ini adalah pengalaman ya, jadi nggak masalah kalau kalian melakukannya pun itu wajar ya. Tapi jangan bego-bego amat juga. Lanjut Dok. Kayaknya tahu lah ya. Nah terus ini di Unpad ya, mau lihat aslinya gimana kalian? Di Jatinangor. Jadi kalau ada yang punya gebetan, ya bisa lah lihat karya kita masih belajar. Dok, sama ini Dok, coba siapa tahu ada yang partisipannya tuh, kalau saya lihat kok 95 orang. Ya? Ya? Enggak, udah 100. Oke. Gitu. Jadi kalau yang kita masukin lagi. Ya. Oke, lanjut. Oke, terus lanjut ya. Terus ada satu proyek lagi nih Kun yang kita kerjain waktu itu. Reza udah beres ya. Saya belum beres sebenarnya. Tapi anak pengen coba-coba gitu, dan kayaknya sih saya salah deh dulu. Emang nggak boleh ngambil proyek dulu kalau kuliah belum beres gitu kali ya. Ini hancur sebenarnya. Jadi ini adalah proyek kos-kosan ya, zaman tahun berapa ya? 2012 kali ya? Ya pas. Ya barengan. Ya barengan lah sama yang tadi 2012. Jadi ada satu tempat di Tubagus Ismail di Bandung, itu ada tanah yang mau dikosongin. Entah kenapa dulu saya dapat dari orang itu minta desain saya, dan nggak ngerti juga kenapa bisa percaya gitu kan. Udah minta desain, minta dibangunin juga gitu. Nah, dan saya tuh nggak punya modal gitu mau bangun gimana. Dan untungnya dulu waktu pas semester 4 saya pernah sempat magang di salah satu kontraktor konsultan gitu ya di Bandung. Ya udah aja orang-orangnya saya panggil tuh, orang-orang yang sempat di sana, mau nggak nih ada project tolong bangunin. Ceritanya PM-nya saya gitu kan. Gila, belum beres kuliah jadi PM untuk bikin ini. Dan ternyata benar kejadian. 6 bulan setelahnya hancur. Ini hasil gambar yang udah dirender nih sama Reza nih, udah bagus-bagus itu. Akhirnya cuma jadi kayak begini doang. Ampun lah, hancur. Terus catnya beda. Kayaknya nggak sehancur itu. Enggak, terus plasternya ngaco, acinya ngaco semuanya lah. Terus ini tuh udah pada lapuk, si kusennya tuh baru pakai doang berapa kali. Nggak tahu tuh apa kan, ya namanya kontraktor kan ya mungkin ditipu vendor lah apa. Baru kerja 3 bulan preman datang, anak kecil teh ya ketemu preman gimana gitu. nyari backingan nggak punya gitu. Duit nggak ada apalagi. Dan ini ceritanya ini gagal-gagalnya gitu ya. Jadi secara hitungan sih ini tuh proyek sekitar 700-an juta kalau nggak salah cuma itu. Tapi hasil jadinya 800 juta gitu. Jadi 100 juta saya harus nombok sendiri, gila kan. Anak kuliah nggak punya duit, ngerjain proyeknya gagal, vendornya kabur, kerjain rumah ini. Tapi itu fungsinya jalan tuh, jadi kosan gitu. Nah lucunya, jadi sekarang ini bukan kosan lagi. Jadi sekarang itu dia jadi universitas. Makin gila kan? Gimana ceritanya coba? Ini jadi universitas.
bentuknya kayak gini gitu. Di setiap kamar ada WC-nya. Gila apa? Tapi kalau lewat situ ada loh pelangnya. Nggak tahu dia jual kemana. Jadi intinya pada waktu itu titik baliknya akhirnya gimana cara menyelesaikan uangnya, membayar sisa pekerjaannya itu gitu. Jadi di dekat sini itu tuh ada perusahaan restoran ceritanya. Dia tuh menaungi Alas Daun, menaungi Warung Misbar, menaungi Le Marley kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak restoran gitu yang dia naungi. Nah, gue masuk situ bro. Terus gue bikin restorannya dia. Gue sekitar 6 bulan lah kerja di sini. Jadi tapi sama sekali nggak ada pemasukan, bukan apa-apa ya. Jadi gue kerja di sini dapat gajinya buat bayar ini gitu, buat bayar tukang-tukang. Dan ini salah satu masa terkelam gue lah waktu itu. Gitu. Oh ingat ya? Di bawah apa? Kenapa? Itu apa? Desain apa yang bawah? Yang slide 5. Slide 5 ini. Itu yang Misbar ya? Oh iya, ini Alas Daun. Jadi kan ini bukan biro arsitek justru. Jadi dia kayak kalau konsultan restoran itu kan dia punya ini ya, punya si kayak in-house arsiteknya gitu ya. Nah, gua tuh masuk ke situ sebagai in-house arsitek, gua kerja di situ ya, gua disuruh bikin restoran-restoran kayak begini lah. Jadi kerjaan gua tiap hari ketemu sama chef, ketemu sama manajer sana ya, gua tanyain lah, lu butuh restoran tuh ruangnya seperti apa, kayak gitu seperti apa ya. Jadi dia tukang restoran. Gitu. Jadi ini sampai tahun berapa nih kira-kira? Ini 2013 gitu kali ya? Ya ini 2013 sampai ekor, sampai akhirnya gue menyelesaikan itu, akhirnya gue pergi menghilang dari peradaban. Tapi nanti gue ceritain berikutnya. Kalau ini jadi segmen awal ini adalah waktu kita barengan sih intinya. Jadi kita sendiri emang kuliahnya kan barengan, terus waktu akhir-akhir kuliah kita mulai sering kerja sama gitu. Nah waktu apa namanya? Nah jadi emang kita kerjasamanya pas awal-awal tuh emang di proyek ini sih. Jadi cuman di yang shelter aneh tadi sama di rumah. Nah, jadi kalau saya sendiri sih emang saya udah punya pegangan proyek juga sebelumnya karena saya waktu itu kebetulan salah satu dosen dari Unpar itu tuh mempercayakan untuk ayo cobalah barengan yuk. Soalnya saya magang dulu ke dia gitu. Jadi namanya PT Ruang Hijau. Jadi dia itu arsitek landscape. Nah, jadi di saat Ando masih struggling gitu, sebenarnya saya sendiri udah mulai kerja sama ini. Jadi saya kayak di hiring gitu, tapi secara freelance gitu. Jadi si Ruang Hijau ini kayak misalnya butuh proyek apa, mungkin tahu saya renderannya udah lumayan, jadi biasanya dimasukin ke bikin proposal project gitu. Jadi kita waktu itu ngerjain macam-macam kayak di Dagogiri, ada dari Citra Grand segala macam. Saya bakal ceritain sih nanti waktu segmen yang detailnya. Nah, cuman intinya mungkin yang sedikit lebih beruntung tuh di sini tuh saya sih gitu, karena saya udah lumayan stabil gitu. Nah si Ando sendiri masih struggling gitu. Jadi kira-kira sampai 2013 tuh kita barengannya sampai sana. Nah terus kita mulai punya jalan masing-masing nih di 2012 gitu. 2013. Nah, Ando mungkin sempat kuliah ke Jerman juga dan lain-lain. Nah, saya sendiri, ntar saya bakal ceritain sih. Jadi mungkin untuk segmen yang pertama ini kira-kira kayak gitu ya. Jadi awal pertemuan kita di kampus, kita anak 2008, anak arsitek, cukup membanggakan lah ya di Unpar gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang gimana. Tapi intinya sih di sini adalah awal pertemanan kita gitu. Dan coba-coba ngerjain proyek bareng dengan passion-nya masing-masing gitu ya. Mungkin Ando lanjut nggak ke atau nggak mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai segmen yang ini atau ada yang penasaran atau apa gitu. Lanjut aja lah, nanti kita pertanyaan di ekor-ekor. Tapi kalau ada yang mau nanya boleh kok langsung aja tulis di message. Oke, next. Itu masa-masa waktu kuliah dan setelah kuliah gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu. Jadi mungkin sekarang lebih spesifik. Jadi Ando dulu yang ceritain tentang dulu sebelum dia di-cut gitu. Nanti setelah Ando baru ntar saya gitu. Oke, mungkin Maneh dulu silakan. Oke, sip.
Jadi gue tadi udah ada sedikit spoiler ya, mulai gagal-gagalnya. Mulai dari bikin shelter sama si itu yang gagal banget gitu, dan ini entah kenapa kerandomannya itu berlanjut. Ini dia. Jadi ini adalah masa yang kritis lah zaman dulu tuh. Bener-bener udah teman-teman itu kan udah pada mulai kuliah ya. Udah pada mulai beres tuh dari sekolah gitu. Yang saya masih di universitas, teman-teman yang dekat-dekat udah pada pergi ya, kayak Reza udah pergi. Terus setengah tahun berikutnya pacar saya pergi juga, udah selesai. Ternyata saya masih ada di situ sendirian. Akhirnya saya harus ketemu sama orang lain plus ngerjain proyek-proyek seperti ini gitu yang sebenarnya gagal. Dan akhirnya entah kenapa pada masa itu saya tercetus kayaknya waktunya pergi deh dari sini gitu. Dan kebetulan saya agak beruntung punya saudara di luar negeri, yaitu di Jerman. Akhirnya saya nelfon dia, bisa nggak kalau saya ke sana gitu, sekolah atau ngapain lah, pokoknya udah di sini gitu. Bisa, dicari-carilah cara-caranya. Akhirnya saya bisa masuk ke salah satu sekolah bahasa di sana. Jadi orang Indonesia, bahasa Inggrisnya belepotan, ke sana ketemu sama orang yang ngomongnya lebih belepotan lagi gitu. Jadi ya lumayan. Jadi lo di sana sekolah bahasa, Dok? Ya itu dia. Jadi ide awalnya adalah untuk sekolah S2, tapi gagal. Dan gue akan ceritakan nih. Dan ini adalah cerita gue ya, Lost in Germany. Ini adalah benar-benar cerita kerandoman. Tapi sebenarnya banyak hal yang gue pelajari karena gue tinggal di sana gitu. Gue akan share juga yang ternyata jadi mungkin kayak sedikit-sedikit embrio-embrio yang gue terangkan ketat gitu ya. Dan ini kan gue waktu itu, gue harus begini. Sekalinya gue pergi, masalah gue di Indonesia hilang gitu. Ternyata enggak juga, bro. Lu tahu banget lah ya, 3 bulan gue di sana, apa yang terjadi? Gak tahu. Gue punya kosan gue kebakaran. Dan ini benar-benar random sih. Jadi kalau di sana tuh kan kita tuh tinggal benar-benar ngekos tuh flat di apartemen, dan gue tuh kebetulan dapat tempat di atap ya. Itu ruangnya kurang lebih sekitar 2x3 gitu, kecil sih ruangannya, tapi harganya sekitar 150 euro lah, itu berarti 2 jutaan kan ya, 2 juta something lah kalau kita kurs ke Indonesia. Dan sebenarnya gue nyaman tinggal di situ. 3 bulan tetangga gue orang Korea, entah kenapa dia bilangnya gini, dia lagi ritual gitu pakai api, terus apinya dia masukin ke atap, kan ngaco ya, pikir-pikir. Satu rumah kebakaran, bro. Laptop gue rusak, hilang. Terus barang gue hilang, baju gue hilang. Tapi entah kenapa gue selamat. Itu kejadiannya pagi-pagi jam 9. Hari Minggu ya, hari Sabtu tuh lagi ada acara event lah kan, kita jalan-jalan, baru pulang tuh jam 1 pagi gitu, karena ada temen yang pulang kampung. Pas gue pengen hari Minggu, udah gue pengen istirahat. Tiba-tiba dia ketok-ketok, ada yang bilang, api. Apaan sih api? Gue lihat ke belakang, bener dong, semua udah asapan. Terus entah kenapa yang di situ yang gue pikirin adalah, apa yang harus gue lakukan? Oke, gue harus kabur. Terus gue turun, gue naik lagi, ada yang ketinggalan, HP gue ketinggalan. Jadi gue ngambil HP, terus gue turun lagi. Dengan kondisi musim semi yang sekitar 9 atau 8 derajat, gue cuma pakai baju biasa, pakai celana pendek tanpa isian ya. Sorry agak sensor dikit. Dingin bro di situ. Terus ya udah, kejadian kebakaran kayak itu, hanya mungkin di sana beda ya, polisinya juga sama pemadamnya cepat. Jadi emang kalau gue mikir agak lebay gitu. Jadi terus itu dibawain ke rumah sakit, dimasukin oksigen dan lain sebagainya. Nah terus ini kelakuan Reza yang kurang kerjaan nih. Jadi gue nggak tahu dia idenya dari mana, tiba-tiba masang foto, habis itu dikasih jempol sama dia, dan jempolnya bukan jempol saya. Terus kosan kebakaran malah bangga, kenapa sih lo tulis kayak gini? Jahat amat. Lah itu kan foto lu kan? Iya, ini kerjaan lu. Ya udah. Biar lu terhibur. Ya intinya ceritanya kayak gitu. Intinya lu lulus di sana. Kenapa? Intinya lu lulus di sana, Jerman. Intinya gue lulus sekolah bahasa. Lumayan lah bahasa. Gue punya 3 bahasa lah yang bisa gue ngomongin. Tapi, akhirnya sudahlah, setelah kebakaran itu, kayaknya gue ngelakuin salah banyak deh di Indonesia. Akhirnya kayak
ini apaan ya, kok lucu gitu ya cerita kehidupan gue. Jadi udah lanjut aja, gue lanjutin. Habis itu ya udah akhirnya gue dapat kerjaan tuh di sana. Bukan kerjaan arsitek, gue jadi tukang roti. Ngapain tuh? Gue jadi tukang roti, bro. Jadi di sana tuh ya hidup kan mahal ya. Jadi gue harus kerja kan, mau nggak mau kan. Kalau nggak, dari mana gue bisa hidup setahun pulang gue. Nah, akhirnya gue karena kenal sama orang-orang sana, gimana ya kira-kira gue bisa dapat duit di sana kan. Terus akhirnya dikasih tahu, mau nggak lu kerja nih di sini di tukang roti. Lumayan sih. Tapi kerjanya kayak gimana ya, kayak Rodi lah, parah. Jadi ini adalah tempat kerja gue dulu. Gue nggak punya fotonya nih, foto gue pakai seragamnya, karena beneran deh di sana itu kita bener-bener nggak boleh bawa HP, bro, kalau kerja. Lu udah masuk ke tempat itu, HP itu udah masuk ke locker, habis itu udah lu 6 jam satu shift itu tanpa HP gitu. Nggak bisa, jadi lagi kerja, lagi nggak ada orang datang, kita main PUBG dulu, ya nggak bisa. Nah, terus habis itu gue tuh ada 2 kasir yang harus gue layanin, terus gue disuruh bikin ini juga nih, ini si bread sound namanya ya, di mesinnya ini. Habis itu sama harus bersih-bersih. Jadi orangnya kalau datang, dia orang Maroko ya, kayak gitu kelakuannya. Kalau misalnya datang lihat kotor langsung marah-marah gitu. Jadi kerjanya tuh kayak The Flash ya. Lari sini, lari sana, dan 6 jam nggak non-stop gitu. Jadi ya lumayan lah. Itu ada sedikit mental yang terbentuk karena gue kerja di situ gitu. Dan hobi gue waktu pas di sana adalah menunggu pengajian, satu ya, pengajian orang Indonesia, atau yang kedua adalah acara. Karena kenapa? Bukan buat mau ngaji, karena buat makan-makan, bro. Di sana pasti ada makan-makan. Gua kan udah makan mah susah ya, makan tuh aduh roti doang atau enggak mie doang gitu. Ya udah kalau ada di sini alhamdulillah nih bisa ketemu rendang, bisa ketemu lain-lainnya. Nah, habis itu udah mulai lurus lah ya kehidupan gua di sana. Dan gua kira semua akan berjalan lancar sebelum terjadi kejadian yang lebih kacau lagi. Yaitu adalah ini. Gua tuh karena orangnya suka main ya, suka ada di komunitas. Jadi kerjaan gua tuh ini, kalau misalnya ada acara Indonesia atau ada apa ya gua ngeband. Dan kalau misalnya ada acara ini lebaran yang mereka tuh kayak gini nih, karnaval. Jadi kita pakai baju-baju apa ya, gue pakai baju buaya, terus ini ada orang, ini guru gua nih, dia pakai baju jadi syarif gitulah. Nah, kerjanya kayak gitu. Sampai kejadian pada hari apa ya, kalau nggak salah Kamis gitu, gue harus ada di kota lain, itu di kota Cologne. Gue meninggalkan kota gue di Bonn secara seminggu. Pas gue balik ternyata ada surat dari Berlin yang bilang gue disuruh ke sana karena gue diterima. Tapi sampai harus daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan. Dan batas waktu ditentukannya itu adalah kemarin. So, goodbye. Itu adalah kejadian hal terkonyol lainnya yang gue lakukan, itu adalah menolak universitas. Tapi dan di situ oke lah, ini kayaknya ada yang salah nih, ini gue melakukan apa gitu kan. Dan akhirnya gue konsultasi kan sama orang-orang Indonesia, kayaknya gue harus balik deh. Gue ngobrol sama orang tua juga bilang, udahlah balik aja lah, kayaknya nggak ada harapan gitu sampai gitu bang. Terus yaudah deh, akhirnya gue balik. Dan ternyata ada hikmah nih. Gue baru pas gue mau balik, itu sekitar seminggu lah sebelum balik, ada salah satu teman gue menghubungi, bro, gue butuh arsitek nih, gue pengen bikin rumah. Dan akhirnya jadilah si rumah pertama gue yang gue lakuin sendiri. Ini tahun 2014. Ini adalah temen gue waktu itu, bener-bener nggak disangka-sangka, pas waktunya timingnya bagus, seminggu gue pulang, gue temuin dia, gue bikin desain. Nah seminggu itu profile desain dari sana, dari Jerman sama Indonesia. Jadi caranya sama ya, seperti itulah, share screen. Habis itu kita ngobrol via Meet ya waktu zaman itu. Jadi udah WFA sebenarnya dari 2014 kalau misalnya hitungannya kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya rumahnya jadi. Dan ini adalah rezeki gue berikutnya saat gue bangun cut, tapi nanti ceritanya. Oke, segitu dulu. Kun, mau lanjut? Apa itu? Apa? Singkat aja. Ya, singkat aja. Masih ada satu perjalanan lagi akhirnya sampai akhirnya jadi cut. Gak jadi.
So. Oke, jadi itu tadi perjalanan Ando sebelum bikin car kira-kira gitu. Terus gagalnya berarti dikit dong ya? Berarti banyakan saya dong. Apa? Oke, jadi saya sebenarnya lebih ke cerita-cerita sama apa namanya? Kira-kira perjalanan saya tuh dulu tuh gimana sih gitu. Kamu subscribe. Saya coba share screen. Nah, ini ada si yang halang ini. Taruh di atas. Nah, jadi apa namanya ini saya zaman dulu ya. Ini memakai alma mater Unpar. Kalian bisa lihat kan? Nah, jadi waktu itu kita lagi kuliah lapangan. Nah, jadi sebenarnya kalau waktu seperti yang udah Ando ceritain, nggak sama saya ceritain di awal-awal, jadi kalau saya dari dulu tuh waktu bahkan setelah lulus tuh udah ditawar-tawarin kerjaan proyek gitu. Jadi sedikit lebih beruntung lah. Tapi kalian mungkin bertanya-tanya kok bisa sih orang nawarin proyek atau enggak kok bisa sih kayak dosen gitu pengen kerja sama saya terus tapi saya nggak di hiring gitu. Kebayang nggak sih waktu dulu gitu sistemnya. Jadi waktu 2012 2013 itu sistem kerjanya kayak freelance gitu. Nah, jadi dulu tuh waktu dulu saya anaknya senang sayembara nih. Jadi kalau kalian lihat mungkin saya coba buka sedikit ya. Nih, jadi sayembaranya banyak. Jadi ini sebenarnya salah satu juga sih. Jadi kalau kalian lihat ini dulu waktu pertama kali saya ngerjain proyek sayembara tuh ini nih. Nah, jadi ini waktu 2010 kalau nggak salah. Ini tuh waktu yang ngadain itu UGM namanya Smart House, Eco Housing gitu ya kalau nggak salah. Nah ini waktu saya sama teman-teman saya nih, anak 2008 juga nih, teman sama Ando nih. Jadi kita berprestasi dulu. Rendernya Nah, bagus jadi, banget ya, ini bagus nih pada zamannya nih. Waktu ini teman saya pakai V-Ray. Saya pakai Atlantis nih dulu. Jadi waktu zaman 2010 tuh saya udah pakai Atlantis pertama kalinya kayaknya orang Indonesia. Nggak tahu deh. Nah, jadi waktu itu waktu dulu kebayang nggak sih, waktu pertama kali kalian bisa ngerender ada cahayanya tuh bangga banget, semuanya dilampuin langsung ya. Nah, jadi ini juara satu nih waktu dulu nih. Terus saya menghina nih kayak teman-teman lain tuh waktu kan dipamerin tuh karya-karyanya tuh ada yang kayak gini lah, sebagai ini kayak gambar anak SD tuh. Tuh kayak gini. Ini lucu banget sih ini. Jadi ada renderan dari peserta lain gitu yang nggak menang gitu. Oke, jadi emang waktu masa-masa dahulu kala tuh, nih kayak 2012, ini yang Padang Painan ya. Ini saya sama si Ando, nih si Ando nampang doang mukanya ya. Padahal yang menangnya saya sama teman saya si M. Wah, ada ya fotonya Si ya? Ando. Ada. Lumayan lah itu nampang. Ini juara berapa ya? Juara 2. 2 kalau nggak salah. Soalnya nggak dibangun gitu. Jadi kalau mau lihat karyanya sendiri kayak gini sih karyanya. Nih ini sayembara saya zaman dulu nih. Coba kita lihat ya. Nah ini ikon gerbang pesisir selatan. Jadi saya masih simpen sih data-datanya nih. Jadi kayak gini. Jadi zaman dulu 2012 tuh emang sering diajakin sayembara sama Emmanuel ya. Jadi teman saya gitu. Ini kayak gini-gini. Jadi dulu tuh emang saya udah seneng bikin-bikin yang model-model sayembara, terus bikin kerangka berpikir konsep kayak gini. Terus mewujudkan desain juga sih. Jadi ini zaman-zaman waktu saya udah mulai bisa ngerender Photoshop nih. Jadi ini pakai Atlantis plus Photoshop. Ini kayaknya udah cukup keren lah ya, zaman dulu mah. Jadi itu sayembaranya yang itu. Terus ada juga, kita coba lihat lagi, Bek. Terus ada yang Green Metropolis juga. Cuman ini tahun berapa ya nih? Coba saya lihat. 2013 ya ini ya. Nah, ini juara satu juga nih. Dulu dapat 200 juta. Jadi waktu itu ini sama Pak Andre sih. Jadi ini bos saya nih, Pak Andre. Mungkin ada yang kenal. Jadi dia yang ruang hijau yang waktu freelance gitu. Jadi sampai sekarang pun kita masih kerja sama. Gitu. Jadi ini marketnya gede banget.
Waktu itu apa namanya emang kita cukup niat sih. Jadi emang di sini saya udah mulai eh, lebih fokus kerjanya tuh udah mulai emang yang part yang bikin desain proposal gitu. Jadi bukan part yang eksekusi kayak misalnya bikin gambar kerja, kayak bikin apa namanya kayak bikin DED atau bikin gambar konstruksi. Nah, ini juga nih. Ini saya juga sayembara juga lagi. Jadi yang paling menyenangkan dari sayembara itu adalah kalau menang kita tuh diundang ke misalnya ini acaranya di Sulawesi gitu. Jadi kalau kalau menang, oke kita diterbangin nih ke sana. Jadi ibaratnya kayak jalan-jalan gratis gitu. Nah, jadi seperti biasa ini sama teman saya yang Emmanuel ini, dia ada di sini. Mungkin kalau mau nyahut boleh. Nih dapat 15 juta gitu. Sebenarnya sih bukan lebih ke hadiahnya sih, lebih ke apa namanya? Wow, ternyata kita bisa loh apa namanya menang-menang gitu. Jadi mungkin ada sekitar 10-an gitu sayembara gitu. Ini yang Green Metropolis ya, 2050. Jadi konsepnya itu adalah kampung metropolis bla bla bla. Jadi Jakarta di tahun 2050 ceritanya bakal jadi kampung justru. Yang lain pada bikin high rise, kita malah bikin jadi kampung. Jadi sentralisasi berubah jadi desentralisasi gitu-gitu. Menang. Jadi ini mungkin gambaran dulu tuh ngapain aja. Jadi emang untuk ngerendernya sendiri sih udah mulai tambah banyak. Jadi saya sebenarnya ngebantuin Pak Andre itu di ruang hijau itu, kerjaan saya itu ngerender sebenarnya gitu. Jadi emang bikin visual kayak misalnya bikin master plan kayak gini. Jadi emang udah seneng bikin gambar sih gitu kalau kalian lihat tuh. Jadi ini dulu bangga banget nih ngerender kayak gini sih karena dulu nggak ada yang bisa gitu. Jadi apa namanya cukup bangga lah gitu. Jadi bikin presentasi terus bikin bisnis part juga. Terus ini kalian tahu ada yang di ArcDaily atau enggak di Andramatin kali ya? Ada yang ngeliatin proyek apa namanya yang rumah gede banget di Dago Giri gitu. Di Dago gimana? Di ini Setra Duta ya. Rumah yang kayak hotel, ntar saya kasih lihat sih. Jadi itu kita bikin landscape-nya dulu. Nah, terus ini ruang terbuka juga. Jadi intinya gitu sih. Jadi banyak ngerjain sayembara. Waktu itu belum terlalu sibuk juga. Jadi seperti itu dulu. Jadi sambil ngerjain proyek freelance. Oke, jadi oh ya ada gambar SA saya nih zaman dulu. Jadi waktu kuliah tuh udah bisa ngerender kayak gini dulu. Ini pakai Arlantis juga sih. Ya, jadi ini 2008 saya. Dulu ini desain saya bikin sekolah tinggi gitu. Nah, dulu bangga banget nih bisa bikin kayak gini gitu. Namanya Gaul Inspiring Art. Di sini. Iya. Oke. Oke, jadi itu kira-kira gambaran saya waktu ngerjain proyek freelance dan kerja sama Pak Andre. Nah, terus selanjutnya mungkin pada tahu juga dulu saya emang diajakin sama teman saya buat bikin biro visualisasi nih apa namanya render juga gitu. Jadi dulu kita coba ngerender juga nih karena emang ternyata waktu dulu kan emang saya kan nggak ngerti bisnis, jadi emang cuma ngertinya visual doang. Jadi apa namanya render-renderan juga apa namanya mulai kira-kira ada potensinya nih buat ngerender. Nah, makanya saya diajakin sama teman-teman saya gitu. 2013. 2013 sampai 2002 tahun sih gitu. Jadi kita berlima gitu. Mungkin kalian tahu namanya Egipix. Tahu kan ya? Ya, dia dulu CEO-nya Egipix. Ya, jadi apa namanya? Bikin visual apa namanya? 3D dulu, terus habis itu kita jalan udah selama 2 tahun. Nah, tapi selama pas waktu jalan 2 tahun juga saya ngerjain bisnis lain juga. Kayak misalnya renderan-renderan freelance juga masih saya ambilin, terus seperti apa namanya desain yang Pak Andre juga masih diambilin, dan saya ngambil S2 juga waktu dulu gitu.
Nah, jadi mungkin yang sedikit pelajaran dari Biro IGPix itu adalah di saat karena kan kita kan waktu itu bikinnya emang yuk kita bikin biro gitu. Nah, terus kita nggak benar-benar nggak matengin secara apanya ya, visi misinya gitu. Jadi mungkin di lain sayanya juga. Kenapa? Kurang paham juga anjir kalau pisang. Ya, itu ada yang di mute ya, tolong iPhone 11. Nah, jadi apa namanya? Waktu dulu emang sih kita tuh punya potensi, cuman dari segi hati emang kurang sreg gitu. Jadi emang makanya saya memutuskan untuk cabut juga gitu. Dan emang pada saat itu juga saya lagi S2. Mungkin saya coba share dikit ya waktu S2-nya. Nah, jadi dan saya bantu teman saya untuk bantuin mama saya buat bikin kafe nih. Nah, jadi hal terbodoh yang pernah saya kerjain dulu itu adalah yang banyak melakukan bisnis yang gagal semua. Nah, jadi ini waktu dulu ya, zaman dulu 2014 terutama ini saya ingat banget. Ini saya jujur waktu itu sedih banget. Jadi kenapa? Bukan karena emang bikin bangunannya, tapi karena kita nggak ngerti bisnis gitu. Jadi ini waktu itu ini bangunannya tuh punya mama saya gitu, sama papa saya. Nah, jadi waktu dulu ceritanya pengen bikin warung nih buat di kampung gitu. Nah, tapi kan anak arsitek tuh, anaknya kan idealis gitu. Padahal pengen cuma bikin kayak toko ramen doang gitu, tapi bikin bangunannya mewah banget gitu. Mentang-mentang lahannya luas gitu. Dan ini ngabisin duit banyak banget gitu. Dan sekarang jadinya apa? Jadinya nggak laku gitu, karena posisinya di kampung. Bayang nggak sih, kalian ada bangunan, terus dia cuma difungsikan cuma 3 bulan sampai 6 bulan doang, karena target pasarnya itu orang kampung. Dan sekarang ya udah, jadi ini cuma disewain doang gitu. Jadi ini memang pengalaman yang cukup pahit karena saya ngerasain banget orang tua saya berarti ngeluarin duit buat bikin kayak gini gede banget gitu untuk hal yang nggak berguna menurut saya sih. Cuman emang pengalamannya itu luar biasa sih karena saya mulai belajar ngemandor juga di sana, terus ya ada juga sih pelanggannya gitu. Ini awal-awal doang. Mirip uang. Jadi apa namanya kayak gitu sih. Terus belum kebodohannya berlanjut nih. Nah, karena saya S2, jadi teman-teman banyak yang pada kepancing nih, wah lu harus bikin bisnis produk dong kalau S2 gitu. Jadi yang paling gampang dan cepat tuh apa? Ya bikin makanan gitu. Nah, jadi setelah gagal di Roski ini, lanjut ke kegagalannya di Ohio gitu. Nah, tapi Ohio ini lebih baik gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, nah ini lokasinya tuh lebih strategis, jadi di Majalengka ya. Jadi kalau kalian lihat nih, jadi dulu saya bikin kedai ramen juga nih. Ini juga ownernya adalah ibu bapak saya juga gitu. Nah, ini ada orang cosplay ya, gaul banget ya. Tuh, jadi emang kafenya itu adalah kafe hits di Majalengka zaman dulu gitu. Karena ini udah mulai ngerti bisnis nih. Jadi saya adalah bakatnya visualisasi ya. Tapi kita nyobain part lain. Mungkin teman-teman ada yang kepikiran, saya ngapain ya, saya nggak punya ilmu apa-apa. Nah, ibu saya kebetulan bisa masak gitu dan bisa bisa jualan gitu. Jadi saya itu ngedesainin kafenya sama mungkin ngebantu ngeracik menunya segala macam gitu. Nah, jadi ini cukup hits sih. Ini tahun berapa ya? 2015 nih. Bohong nih kayaknya. Kayaknya 2014 deh ini. Jadi ini cukup membanggakan lah. Tapi waktu seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin surut nih. Semakin turun dengan adanya kafe baru, dengan adanya yang lain. Dan kita waktu itu nggak bisa bangkit juga gitu. Jadi karena emang basic ibu juga nggak ngerti bisnis makanan, yang kayak kafe-kafe gini itu beda sama makanan rumahan gitu. Benar-benar sulit gitu. Dan saingan juga udah banyak. Terus emang saya nggak fokus juga di sana gitu. Padahal dulu tuh udah sampai benar-benar kita bikin kayak gini gitu. Nah, lanjut. Oke ya, terus
Selanjutnya kita kebodohan yang selanjutnya adalah kita bikin yang namanya mana sih? Sorry. Oke ya, sorry ya, agak sedikit kehilangan arah. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini Terasa Meal nih. Jadi Terasa Meal ini adalah kita tadi di Majalengka nih. Nah, sekarang kafenya di Bandung gitu. Jadi nah kalau ini benar-benar pakai uang pribadi nih bikin kafenya gitu. Mungkin dibantu orang tua juga sih. Nah, mungkin kalian bisa lihat-lihat dikit nih. Jadi ini mungkin orang Bandung pada tahu. Jadi apa namanya? Sorry ini kayaknya agak nge-lag. Nah, jadi kita tuh bikin kafe yang khusus buat orang nyemil di Bandung gitu. Nah, jadi makanan-makanannya itu makanan-makanan lucu gitu, yang emang bukan pasaran gitu. Nah, jadi kita bikin video model-model kayak gini. Ini sama istri saya juga sekarang gitu. Jadi kita dari dulu tuh struggling-nya bareng. Jadi bikin bisnis yang Ohio juga barengan gitu. Jadi makanan juga gagal juga gitu. Permasalahannya yang dulu itu karena dulu padahal udah nge-hire apa namanya kayak selebgram terus food blogger gitu-gitu terus apa namanya keluarnya berapa sih hampir 250 juta apa ya kita ya. Nah ini kafenya lucu kan tuh gila sih. Dulu mungkin ada yang tahu mungkin zamannya ada kandang monyet tuh waktu di Jalan Riau nih, kita di situ posisinya di sebelahnya gitu. Di outlet lah kalau tahu. Jadi di sini kita benar-benar belajar struggling parah karena jujur saya nggak dapat gaji sama sekali dari sini gitu. Semua gajinya untuk anak-anak. Jadi apa namanya di sini emang kita benar-benar banyak belajar cara ngejual. Jadi saya waktu itu ngejualin Kak ini Kak ayo diminum dimakan gitu. Ini mojitonya cuma 16.000 doang kayak gitu. Jadi belajar menjadi pelayan dan belajar yang paling kerasa itu adalah belajar nge-hiring gitu. Jadi nge-hiring orang tuh banyak banget tuh. Gimana caranya nge-hiring orang yang benar gitu. Nah itu yang ilmu yang sangat dipakai di Kun sekarang gitu. Sama ini sih direct marketing langsung ke orang itu kerasa banget sih ini di sini belajar. Cara supaya kalian berani apa namanya jualan ke orang kayak gitu sih. Di sini belajar banget dan ini bertahannya cuma setahun setengah. Jadi kita 6 bulan tuh hits terus setelah 8 bulan mulai decline. Jadi namanya makanan yang kayak gini sih pasti nggak akan long last sih. Jadi harus tetap berubah terus. Jadi tapi sih di sini kita belajar apa namanya? Nih kalau kalian lihat ya ini sampai diliput. Kenapa nih? Sorry. Hilang lagi. Jadi kayak sampai diliput Trans TV, sampai diliput First Media kayak gitu. Jadi apa namanya? Tapi itu nggak menjamin kalian tuh bakal bagus juga sebenarnya gitu. Apa nih? Oh salah itu. Ini udah configure. Jadi apa namanya? Intinya sih kita belajar banget dari masa-masa itu di mana kalian ngerti bisnis pun nggak cukup kalau kalian nggak passion di dalamnya gitu. Jadi saya passionnya emang render gitu. Saya nggak suka masak, nggak bisa masak, terus nggak bisa apa namanya, nggak bisa nge-manage orang langsung, nggak bisa direct selling, marketing gitu. Tapi pengen jualan makanan gitu, cuman pengen doang karena pengen menunjukkan saya itu anak S2 ITB. Gagal juga gitu. Tapi banyak banget belajarnya di situ. Mau nambahin sih, Kun. Jadi halo semuanya, saya Sylvie, saya co-founder Kun Visual. Mungkin jangan di sini kali di biasa aja. Nah jadi dulu tuh kan Kun tuh udah bukan Egipis kan gitu. Terus saya ingat banget waktu hari pertama dia udah beres, maksudnya dia udah resmi nih dia bukan Egipis gitu kan. Wah itu dia tuh ngajak saya ketemu, itu masih pacaran tuh. Dia ngajak saya ketemu, terus dia bilang katanya, ini udah saya ini deh. Terus dia ngajak saya ketemu, terus dia bilang kayaknya itu kita lagi masa-masa bikin kafe kan, gitu. Terus dia bilang kayaknya kita harus seriusin kafe deh. Terus saya kaget tuh kenapa gitu kan. Aku udah nggak di Egipis lagi, wah saya kaget tuh. Lah pokoknya dia bener-bener, wah itu kayak kehilangan anak gitu deh. Kebayang nggak sih? Kayak kamu udah membangun anak kamu, tapi
kamu keluar, padahal kamu itu CEO-nya itu super sakit sih. Sakit banget. Terus abis itu, oke lah, si Kun tuh sampai bilang kayak, Sil, kayaknya saya nggak mau ngerender lagi, katanya gitu. Kebayang nggak sih seorang Kun, dia bilang, saya nggak mau ngerender lagi, Sil, saya mau ngafe aja, katanya. Gitu. Terus, oh my God, terus kayak pusing kan, oh my God, pusing banget. Terus akhirnya, dulu tuh bosnya Kun yang bareng sama Pak Andre, tadi tuh ada namanya Pak Andi kan, dia bilang katanya, Kun, kamu tuh kenapa? Katanya, kok kamu kayak orang kehilangan arah gitu kan, terus kamu tuh ngapain sih selama ini gitu kan, malah ngafe lah, malah inilah, malah aneh deh gitu. Terus akhirnya kata si bapaknya itu Pandi, thanks to Pandi, terus dia bilang kayak, udah deh katanya, mending kamu ini aja katanya, tetap ngerender, karena saya yakin passion kamu ngerender, terus renderan kamu tuh kalau misalnya dibandingin sama orang lain tuh beda katanya gitu. Jadi kalau kita lihat renderan kamu, saya udah tahu ini yang ngerender Pun gitu. Jadi kenapa kamu harus yang lain gitu. Terus akhirnya dia pulang dari Pak Andi, dia bilang, oke deh, nggak usah buka ini dulu. Apa namanya, ya udah deh, abis ini saya mau bikin katanya biro render, namanya apa ya, kata dia gitu. Terus saya mikir, apa ya? Itu ntar diceritanya. Ya mungkin itu nanti sih, itu adalah awal bagaimana kita bangkit dari struggling, karena dari Teras Nyemil ini, si kafe ini kita rugi 150 jutaan lah. Pokoknya yang balik ke kitanya dari 250, cuma sekitar, nggak balik sih, 60 jutaan lah balik, itu pun karena ya gitulah. Nggak balik. Ya nggak balik lah intinya. Pokoknya kita hilang 250 juta dengan sia-sia. Kebayang nggak sih itu? Jadi itu ongkos kuliah di lapangan. Ongkos kuliah di lapangan kita, setelah maksudnya udah gagal bikin biro, render gitu kan, terus gagal bikin kafe, udah duit kita udah nol, soalnya kita udah nggak punya duit lagi di saat itu sih. Ya. Dulu juga sempat ini sih, mungkin ada yang tahu ya, skala, Chorus sekarang masih jalan juga sih. Jadi kita bikin skala dulu. Dulu kan emang Kun tuh mulainya dari skala sih sebenarnya, mungkin bakal diceritain lebih lanjut. Jadi ini les-lesan kita sih gitu sebenarnya gitu. Ya, aja lah. Dulu juga ngerjain proyek juga gitu ya. Yang model-model gini sih dulu ada ya dari kontraktornya Silvi bikin proyek ini, cukup membanggakan ya, juga. Ya tetap sih, maksudnya kalau nggak passion ya ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah, mungkin boleh Anda dulu, nanti baru kita ceritakan. Mungkin nanti saya cerita deh soal. Ya, paling gitu ya. Kalau masa lalu kita sih gitu sih secara singkat sih. Jadi kuncinya itu adalah saya banyakkan membuang waktu untuk hal yang nggak passion di sana, terus emang apa namanya nggak bisa, bukan dibilang nggak penting sih, cuman nggak relevan. Jadi kalau kalian misalnya kalian punya skill apa A gitu, itu nggak boleh kalian tiba-tiba nyantol bisnis B, itu adalah rezeki orang lain gitu. Udah kalian fokus aja di skill kalian yang A ini. Misalnya kalian jago render, kan kalian bisa masuk ke marketing, bisa ke arsitek, bisa ke kontraktor, bisa kemana banyak. Ini malah ke kafe gitu. Mentang-mentang kita dididik oleh SBM tuh kalian harus bikin produk gitu. Itu sebenarnya salah juga sih. Terbodoh. Jadi bisnis tuh nggak mesti harus produk, bisnis itu ada banyak gitu. Jadi kita belajar banyaknya dari masa lalu kita itu adalah seperti itu sih. Cuman kita syukuri karena setiap apa namanya yang kita udah jalani sih pasti banyak hikmahnya, dan emang kita bisa kayak sekarang tuh karena dulu udah gagal dulu gitu. Kira-kira sih gitu sih. Kalau masa lalunya saya kira-kira sih. Boleh ke Andon mungkin monggo Dok. Saya coba stop share. Dilanjut. Oke, thank you, Kun. Kembali. Ya, kalau dulu Reza adalah siapa? baru di talk ini loh kita ngomong Reza itu dulu siapa? CEO-nya apa? Oh, itu official ya? Jadi di sini ya? Di sini doang. Tadinya kita nggak mau ngomong, tapi tahu nih tiba-tiba dia keceplosan dah. Ya apa-apa lah biar pada tahu lah ya. Jadi sih emang salah sayanya juga sih, jujur. Kalau dulu sih emang karena kita bikin kayak semacam peraturan di mana kita kalau ada proyek render nggak boleh lu ambil sendiri gitu. Jadi lu harus masukin semua proyek rendernya tuh ke sini gitu.
di mana waktu itu saya emang sangat kekurangan duit dan saya nggak bisa model seperti itu. Jadi makanya saya ngerjain proyek lain, ketahuan nih. Jadi apa namanya? Ya udahlah, daripada supaya nggak enak, saya cabut aja gitu. Jadi apa namanya? Kira-kira sih seperti itu. Intinya Jadi adalah makanya, financial. jadi masalah finansial sih. Makanya sekarang untuk kun-kun sendiri, saya sendiri nggak melarang anak-anak untuk ngerjain proyek lain. Selama kalian masih punya tanggung jawab, kalian punya job desk apa dan lain-lain. Kalau kalian punya sampingan render pun bodo amat, silakan aja. Itu kan rezeki kalian sendiri gitu. Jadi apa namanya? Mungkin itu yang menyebabkan di kantor kita sendiri sampai sekarang tuh bisa dibilang anak-anaknya ya baik-baik juga sih gitu. Jadi emang kita ya fleksibel aja. Teman-teman di sini nggak ada, ya kita benar-benar by apa ya, kepercayaan lah gitu. Nah jadi emang kira-kira sih kayak gitu sih untuk Lanjut gambaran. Dok, Anda mungkin Dok. Itu baru kita. Jadi mungkin nanti kita bakal ceritain lebih lanjut awal mula kun-kunnya sendiri gitu. Jadi mungkin itu turning point-nya. Turning point-nya gagalnya di situlah kira-kira. Gagalnya 250 juta, Bro. terus lanjut Dok. Oke, ya sama lah ya, namanya juga gagal mah ya. Gue juga gagalnya berkilo-kilometer dulu, Bro. Jerman dulu ya coba. Ya bisa buang waktu setahun lagi, aduh, kurang ngajar. Oke lah, masih berlanjut sebenarnya. Tadi itu cerita tentang Jerman gue tuh itu adalah tahun kedua lah ya. Dan strugglingnya sebenarnya kalau yang ada di saya tuh sampai tahun kelima lah kurang lebih. Jadi masih ada 3 tahun lagi nih menanti nih ceritanya. Oke, kita akan lanjut ya. Tadi ini presentasinya nggak banyak, cuma 1 foto aja sih yang mau dilihatin. Jadi pas pulang dari sini dan akhirnya mendapatkan ini kan harapannya oke lah jadi arsitek nih, pulang-pulang ke situ. Enggak juga. Jadi habis ngerjain ini ya udah nggak ada project lagi. Itu juga kan jatuhnya mungkin kayak freelance lah ya. Nah, dan akhirnya jatuhlah gue menjadi udah korporat, Bro. Nah, ini adalah dan harapannya itu kan pulang dari sana balik lagi ke Bandung gitu ya, ke hometown gitu ya, kota kesayangan gitu. Enggak juga. Pas nyampe lagi balik ke Indonesia, yang terjadi adalah gue pergi ke Kalimantan. Dan selama 1 tahun gue tinggal di sana. Jadi waktu itu ada 2 perusahaan ya yang gue lamar. Dan lucunya bukan arsitek juga. Ngaco ya. Jadi yang gue lamar itu adalah perusahaan korporat kontraktor gitu. Yang pertama adalah PP ya, PP Properti. Terus yang kedua itu adalah ini sih, ada kontraktor swasta namanya Bangun Cipta Kontraktor. Itu di Jakarta udah gede banget, yang punya tuh Siswono Yudhoyono ya, dia pernah mau jadi wapres waktu tahun 2004 kalau nggak salah. Dan akhirnya kan yang namanya di Indonesia nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, kerjaan nggak ada gitu, dikala teman-teman ngelihat semua udah punya pekerjaan masing-masing, entah struggle entah enggak, kan malu ya. Akhirnya ya udahlah, siapa yang kontak duluan ambil. Dan lucunya si BCK ini kontak duluan nih. Nah, akhirnya gue dipanggil ke Jakarta dan diminta untuk ngerjain 1 buah bangunan ya, namanya itu Convention Hall Samarinda. Itu dari Samarinda, dari Kalimantan. Nah, entah kenapa 2 minggu setelah gue kerja di situ, si PP email, hey kamu datang ke tempat kita karena kita mau ada wawancara. Kan sebenarnya ya ampun, tahu gitu kan PP aja gitu ya. udah pasti aman-amannya gitu sampai lahir batin mungkin nggak tahu. Nah, habis itu ya udah deh, akhirnya lanjut aja. Ya udah di sana ternyata didapuklah jadi site engineer-nya SE, dan gue yang bangun CHS. Entah kenapa di sana desainnya tuh sembrono gitu loh, kayak anak SPA 1 baru ngegambar potongan gitu. Jadinya bener-bener nggak bisa diaplikasiin, dan untungnya di sana yang arsitek cuma gue doang. Nah, lumayan nih. Si PM minta, udah deh kamu aja yang ngedesainin. Ya lumayan, akhirnya jadi yang bisa sedikit dibanggakan lah. Ini adalah ruangan plenary hall-nya. Terus ini adalah tim kami di sana bikin convention, dan ini tuh adalah waktu pas kita lagi bikin atap jadi plafon. Nah, ini tuh saya. Ini tapi jangan ditiru ya, ini tidak baik karena kalau masuk ke project nggak pakai helm terus pakai sendal. Nah, ini ngaco. Jangan ditiru gitu. Terus yang gue pikir adalah pada waktu itu, oke lah, sebagai arsitek kita tahu kan
yang mendesain aja gitu. Padahal ternyata pas sampai di lapangan, pas kita mengaplikasikannya ke site gitu, nggak segampang itu. Kita hanya mikirin biasanya layout doang, atau nggak fasad doang, bentukan doang, pola doang gitu. Ternyata pas nyampe sana banyak banget hal yang baru ditemuin gitu. Misalnya hal yang simpel aja. Ada satu hari, ada seorang surveyor datang, Mas, ini SFL-nya berapa? Waduh, zaman dulu kan, ini apa ya? Ini orang ngomong apa gitu ya? SFL apa gitu? Akhirnya dicari-cari tahu dulu. Apa sih maksudnya? Oh, structure finish level. Terus habis itu dia bilang, FFL-nya berapa, Mas? Ini apa lagi ini? Ini floor finish level. Baru tahu di sana. Dan ya itu dia, maksudnya hal-hal yang sesimpel gitu yang kita tahunya cuma plat beton 12 cm, pada kenyataannya di lapangan di atasnya plat 12 cm masih ada skrit lah, masih ada semen lah, masih ada lem lah, masih ada keramik lagi yang akhirnya detailnya kita baru tahu di sana. Nah, lalu ketemu lagi masalah misalnya seperti tiba-tiba karena di sana dikasih tugas untuk ngurus vendor dan vendornya arsitektur, datang nih vendor pintu. Dia bawa segepok ini, segepok koper gitu, terus dia bukain, Mas, saya mau pakai flashbolt ini. Hah? Flashbolt? Baru pertama kali gue dengar ada barang kayak gitu loh di saat itu. Apa itu flashbolt? Ternyata mainan pintu. Jadi ternyata banyak banget aksesoris yang itu tuh baru gue temuin pada saat gue masuk ke lapangan gitu, dan itulah yang ngebuat gue tahu kayak misalnya kalau misalnya kita ngedesain gitu, apapun bentuknya ya jangan dipikirin cuma layout denah fasad doang, tapi kita juga harus mikirin gimana sih cara kita nanti kontraktor mengaplikasikannya di lapangan, dan itu pelajaran lah lumayan di situ bisa dapat. Nah, ternyata udah jadi nih si bangunan ini udah sukses, ternyata nilai gue ya lumayan lah, oke, dan terbangin lah ke satu tempat lagi, yaitu ke Batam. Ini pertama kali gue tinggal di sana, jadi di Samarinda tuh ya, itu tinggal sekitar setahun lah tinggal di situ dengan makanan yang ya biasa makanan Bandung mah ya, masuk ke Kalimantan, aduh, jadi nggak ada rasanya gitu. Nah, terus orang-orangnya ya gitulah, agak repot gitu, ternyata nggak semudah kita kayak misalnya kita misalnya ngasih tahu di sini ada dinding, di sini ada keramik, di sini ada skirting. Di lapangan ternyata nggak sesimpel itu loh ternyata gitu, baru ketahuannya di sana. Apalagi kita belum tentu ketemu sama orang yang edukasinya juga mungkin ya sengaja setara gitu. Terus dilemparlah gua ke Batam, dan ini adalah project joint operation ya, JO. Jadi ada salah satu perusahaan di Indonesia kerjasama dengan di Singapura, dia bikin hotel namanya Radisson, dan karena kebetulan di sini ownernya tuh kebanyakan orang-orang sono ya, nah dipakailah gue karena ada kelebihan sedikit di bahasa. Jadi ya udah, kalau misalnya, jadi untungnya itu loh ya, jadi gue kan nggak ada yang tahu kan, karena gue kuliah di Jerman secara tidak langsung gue bisa ngomong bahasa Inggris yang agak fluent dan bahasa Jerman gitu. Lalu bosnya ini orang Jerman juga, jadi sedikit-sedikit nyambung lah, nggak ada yang tahu kan. Ternyata bisa seperti itu, dan tempat yang harusnya gue ngurusin ke lapangan, ini malah dinaikin nih ke eksekutif. Jadi urusannya adalah tentang koordinasi sama owner gitu. Lumayan, agak sedikit turning point. Dan ini adalah bangunannya ya, kalau ke Batam pernah tidur di situ ya, ini di sini, dan ini view depannya. Nah, sebenarnya kerja di situ oke lah gitu ya, secara finansial cukup, rumah dikasih, mobil dikasih, enak, dan dari kerja di sini gue bisa nikah gitu ya. Tapi entah kenapa ada satu sisi di dalam hidup gue yang kayaknya kurang deh. Ini kayaknya nggak bener, ada sesuatu yang nggak bener. Dan salah satunya ya efek, apakah untuk mendapatkan cita-cita gue harus meninggalkan kota kelahiran misalnya, seperti itu ada stigma yang nempel di sini. Apakah gue harus meninggalkan teman-teman ya begitu, dan akhirnya gimana ya caranya biar pekerjaan yang gue lakukan itu gue bisa kembali ke rumah. Kebetulan gue anak tunggal, nggak punya kakak, punya adik, jadi gue pengen hidup sama orang tua juga. Jadi gimana caranya gue bisa balik ke rumah, tapi gue juga dapat penghasilan gitu. Dan pada saat itulah gue berpikir bahwa kayaknya jadi arsitek atau enggak mendesain itu adalah sebuah kerjaan yang bisa dikerjakan di mana-mana gitu, nggak mesti harus datang ke lokasi, nggak mesti harus pergi pulang 6 bulan kemudian kayak gitu. Terus gue bisa di rumah kapan aja,
mau kerja di rumah juga bisa. Dan yang kedua adalah tentang ya gitu, tentang teman-teman gitu. Jadi ada satu masa di mana yang terjadi pada gue adalah kayak, pernah nggak sih ngerasain kayak ada pak jago-jago gaji itu, pernah nggak sih di teman-teman? Entah kenapa ya di gue ada. Jadi kalau misalnya orang yang kerja di mana gitu gajinya lebih tinggi, dia kayak lebih superior, lebih hebat. Tapi apakah hal itu harus gue lewatin gitu kan? Kayaknya ada yang salah. Nah, oleh karena itu. Soalnya dok. Hah? Kenapa? Kita minus dok waktu bikin kun-kun. Ya sama itu mah, kan kita belum ngomongin tentang cut ya. Nah jadi habis itu gue punya pikiran begini, kalau teman-teman gue pada pergi nih ya, berarti mungkin gue tuh nggak bisa apa-apa gitu. Terus artinya gue harus punya prestasi dari gue sendiri. Saat itu gue pikir oke lah, mungkin gue bisanya ngedesain, dan gue ngerjain desain tuh bahagia gitu, walaupun kerjaannya bikin rumah yang kecil-kecil, gue ketemu sama orang baru, bikin rumah yang ketemu 3 bulan 4 bulan selesai gitu. Tapi entah kenapa ngerjain itu jauh lebih bahagia daripada mengerjakan bangunan yang gedung-gedung yang seperti ini yang setahun 2 tahun tergantung gitu. Akhirnya ya udah deh, gue ngobrol sama istri ya, mau nggak kita berpindah nih, bahasa kerennya kalau sekarang apa namanya, hijrah ya. Mau nggak nih kita berpindah nih dari kegiatan ini, kita dapat gaji bulanan tetap, kita punya rumah, jadi nggak punya apa-apa, kita start dari nol, kita bikin yang sesuai hati, yaitu ya udah konsultan arsitek. Dan yang tadi gue cerita tentang ternyata rezekinya mengalir dari sini, mana ya? Nah, ini masih share screen kan ya? Masih ya. Nah ini, jadi selama 3 bulan setelah 3 tahun, ini kan 2015 nih, 2014-an. 2017 tuh adalah masa terakhir gue lagi kerja di korporat. Terus gue pikir gue mau jadi konsultan sendiri, dan ternyata ini adalah pelajaran yang mungkin bisa dipakai teman-teman ya. Kalau jodoh mah nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya kita punya jalan, kalau kita punya rencana, kalau punya usaha mah ya ada aja lah jalannya gitu. Jadi rumah ini, mbaknya ini ternyata punya teman, dan ada satu masa si temannya itu lagi jalan-jalan aja ke Depok, ini rencana di Depok, dia jalan-jalan terus dia ngeliat rumahnya lucu ya, terus dia ketemu sama ini yang desain siapa, oh adalah itu si Ando, tapi gua kontak, ya udah jadilah ketemulah akhirnya gua dengan sesuatu yang tidak dipikir-pikir gitu, bisa ketemu sama si orang ini, dan akhirnya jadilah, kalau misalnya ada yang tahu rumah Primera, yaitu adalah temannya dia gitu. Nah ya udah dari situ akhirnya bikinlah si cut yang modalnya cuma dari rumah Primera doang satu, dan habis itu belum bagus tuh, belum naik tuh. Baru dari situ masih gini lagi. Tapi ceritanya lanjut Kun dulu atau lanjut ini ya? Boleh lah, bebas, ayo. Lanjut apanya ya? Lanjut sini dulu, lanjut cut atau ke Kun dulu? Bebas. Udah nggak apa-apa dulu. Ya udahlah, saya dulu lah, nggak apa-apa. Teman awal ya ada ya? Enggak sih, ya udah aku aja sih. Jadi ini kita udah masuk segmen 3 ya, mulai awal mula cut sama Kun. Kira-kira atau pertanyaan dulu nggak usah, ntar aja ya? Usah, nanti pertanyaan. Aku dulu kali ya ngomongnya nanti. Jadi kan setelah Kun ini gak mau ngerender, akhirnya mau ngerender kan. Terus akhirnya aku mulai dari mana ya? Soalnya aku tuh, dia bilang soalnya aku tuh nggak pede katanya gitu. Maksudnya dia kan mulai di tengah-tengah tuh, dan dia harus bersaing dengan bayinya sendiri, kebayang ya? Gitu. Dia harus bersaing dengan temannya sendiri gitu. Terus akhirnya ya udah kita bikin deh namanya, karena kan Kun udah dipanggil dari namanya Kun itu dari kuliah, ya udah deh namanya jadi Kun. Tapi kan kalau misalnya birunya apa? Birunya Kun, kok aneh gitu. Ya udahlah kita ulang aja deh Kun gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Oke. Itu saya cuma bantuin gitu doang kan. Terus akhirnya Kun bikin website ya Kun ya gitu, bikin website. Terus bikin logo. Aduh busetnya jelek banget gitu kan. Gila deh, pokoknya jelek banget. Dia bikin pakai wix.com tapi jelek banget gitu. Terus akhirnya
dia bilang, aku lihat, sebenarnya saya lihat sih gitu, saya nggak ada niat bantuin sama sekali sebenarnya, kayak saya sebenarnya dulu bukan kun nih gitu. Terus Kun kok webnya jelek banget, ya udah deh saya benerin gitu kan, saya benerin. Nah pas udah dibenerin udah jadi lumayan nih gitu webnya. Terus Sil gimana ya logonya gitu, udah deh saya punya kenalan logo waktu itu di MBA ITB kan, saya juga sama Kun bareng S2 gitu. Terus udah deh kita minta tolong deh dia gitu, kamu punya duit berapa, saya punya duit berapa, ayo kita bikin yang namanya logo Kun. Nah terus oke, namanya apa nih gitu kan, aku nggak mau studio-studioan kata dia gitu, pokoknya aku pengen kalau klienku tuh kayak partner, jadi oke lah dulu tuh namanya bukan Kun Visual tapi namanya Kun 3D Visualization Partner, jadi kita adalah partner untuk membuat visualisasi gitu lah ya. Nah terus abis itu kita bayar, oke, 6 juta nih katanya, ya udah kita bikin 6 juta, terus bikin website yang bagus sekitar di Wix tuh 2 juta sekian, ya udah kita mulai start bikin itu. Terus akhirnya Kun bilang, ya udah kamu mau jadi apa nih di Kun katanya gitu. Itu di rumahnya Kun tuh waktu itu. Terus ya udah deh saya mah bantuin apa aja lah yang bisa, kalau misalnya ngadminin gitu kan, kayak penawaran apa yang nego gitu. Bolehlah dibantuin, soalnya saya juga nggak ngerti apa-apa. Oh ya udah katanya gitu. Jadi saya dulu pekerjaan saya adalah admin dan Kun adalah yang render gitu. Boleh dilanjutkan? Wes itu aja. Sebenarnya ceritanya ada di Cut Talk juga ada sih sebenarnya mah. Jadi sih intinya sih gini sih. Kun sendiri sih emang namanya sendiri emang nggak dari mana-mana sih. Jadi emang dari diri sendiri. Soalnya kalau kita bikin namanya yang keren-keren susah diingat. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya ya sekarang kalian ngebandingin ada 10 visualisasi render yang ada di Indonesia, nama yang paling kalian sering tahu atau nama yang paling gampang itulah yang paling diingat. Dan itu menurut saya cukup penting karena ya diingat lebih penting daripada contoh rendernya itu sendiri. Jadi misalnya kalian punya produk A gitu, produk kalian tuh sama kayak produk B. Jadi siapa yang lebih diingat? Padahal produknya sama gitu. Nah itu makanya saya mainin personal branding waktu itu. Personal branding sih. Jadi yang lain tuh bersembunyi di balik brand, saya maju di depan brand. Jadi kayak misalnya Andra Matin gitu, atau enggak Ana Avanti kayak gitu. Jadi kalau mau majunya cepat kayaknya harus gitu. Jadi supaya orang tuh nggak usah meraba-raba dulu. Apa sih brandnya itu? Ya udah ternyata itu namanya aja gitu. Nah, tapi kekurangannya sih emang kalau misalnya orangnya udah nggak ada, mungkin brandnya bakal turun. Cuman ya nggak tahu juga sih. Jadi apa namanya, itu pertimbangan kita bikin kun sendiri. Nah, sekarang sendiri emang dulu mungkin ada sedikit ngambil desain-desain. Kalau sekarang benar-benar pure rendering dan visual, paling sama styling sih. Jadi dulu tuh waktu 2017 emang kita tuh numpang di Skala nih. Jadi oh ya, dulu kita dulu di rumah Kun dulu. Ya, itu masih berdua. Terus karena kita kayaknya nggak boleh kerja di rumah gitu. Maksudnya masa sih di rumahnya Kun terus kita masih pacaran, kan aneh banget gitu. Terus udahlah akhirnya kita numpang di Skala nih gitu. Mungkin ada gambarnya Kun, kita yang tadi tuh kita numpang di Skala course, lalu itu cuma muat 4 orang. Nah terus lucu nih, ini ada cerita nih. Jadi cerita anak-anak kita ya. Iya, jadi kita tuh kan gak digaji nih sama sekali ya, kita gajinya 0. Terus selama pas udah gajinya 0, kita si Kun bilang kayaknya kita nggak bisa, aku nggak bisa deh sendirian lagi katanya gitu, karena kalau misalnya aku gini terus aku nggak tidur kata gitu. Ya udah deh kita mulai hiring. Nah udah aja. Nah terus ada yang namanya Elsa nih, kalau kalian tahu namanya Elsa, dia jadi Kun. Dia adalah teman Kun. Pertama di Kun kan ya. Nah terus dia ngelamar jadi adminnya Skala, nggak keterima. Terus dia nge-SMS Kun, dia bilang, "Pak, saya keterima nggak jadi admin?" katanya gitu. Dia anak SMK 5 ya di Bandung. Terus dia baru berkeluarga gitulah. Dia lulusan SMK. Terus akhirnya ya udah, kamu mau nggak sama kita gitu kan. Tapi saya nggak bisa janji apa-apa nih gitu. Tapi saya yakin, kita coba bilang, kita yakin 2 tahun ke depan kamu pasti bisa menghidupi
keluarga kamu dan kamu bakal menjadi seseorang yang sukses, kita bisa bilang gitu. Terus udah oke, Pak gitu. Gajinya berapa kan? Gajinya tebak berapa? Cuma 1,6 juta Elsa dulu. Itu dia seharga di bawah UMR parah. Tapi dia mau gitu kan. Dia berjuang sama kita, dia mau dari mulai 1,6 juta, terus ada lagi Willy datang ke kita tuh kutuk-kutuk gitu kan. Koko tuh ada Willy Diven tuh, dia sekarang post production master di kita. Dia tuh dulu tuh ngelamar, portonya adalah SketchUp kitchen set doang, 1 biji gitu kan. Terus kamu bisanya cuma SketchUp? Iya Pak, saya nggak bisa apa-apa gitu. Terus tapi saya lihatnya si Willy ini orangnya bener-bener apa ya, tulus gitu. Terus dia tuh mau berjuang dan dia gambar sketsanya bagus, untung dia bawa gambar sketsa itu ya. Terus ya udah deh, kamu mau nggak kerja di kita gitu kan? Saya yakin kamu bisa deh nanti beli motor, beli apa gitu. Dia masih single. Oke, saya mau. Sekarang masih single. Terus oke, saya mau gitu kan. Gajinya dia cuma 1,7 lah gitu, sama lah kayak Elsa segitu. Ada Uung juga gitu kan. Uung datang, dia dulu biasa nukang ya waktu kita lagi telepon, lagi mau interview. Kenapa Uung kok bisanya besok? Ya Pak, maaf soalnya saya mau nukang katanya gitu. Oke, ya udah. Terus pas interview rendernya lumayan, dia bagus basicnya gitu kan. Gajinya Uung awal cuma 1,9 coba. Sekarang dia project manager di kita. Gila sih, maksudnya wah, thanks to. Jadi ya tim kita tuh sebenarnya from zero sih gitu. Jadi emang kita sampai sekarang pun kita tetap belajar terus. Terus kita emang mungkin kalau kalian kepoin kita di IG juga mungkin misalnya saya ke Italia buat belajar dan lain-lain tuh emang karena harus terus belajar gitu. Kalau enggak kita bakal stuck terus, dan 3D artist lain juga istilahnya kita nggak punya nilai plus dibanding yang lain gitu. Kalau standar kualitas kita masih gini-gini aja gitu. Makanya kita tetap terus belajar, terus berkomunitas gitu-gitu. Jadi kalau dulu tuh kita tuh, tapi sih emang realitanya sih gini sih, kliennya datang sendiri entah mengapa gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun kita nggak nyari proyek. Kita nggak nyari proyek. Jadi kayak kita nggak pernah melakukan kayak misalnya, oke, saya nge-email ke semua orang. Pernah sih, tapi gagal gitu. Gagal. Jadi kita nggak mempan gitu ya. Itu kerjaannya anak magang sih, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, kalau kalian terima emailnya mungkin sorry, itu kerjaan anak magang. Jadi apa namanya? Cara itu nggak efektif gitu. Jadi cara paling efektif buat sebuah biro jasa tuh ternyata emang adalah word of mouth gitu. Jadi emang saran orang, rekomendasi orang, mungkin yang tadi Ando lihat rumahnya, oh ternyata rumahnya bagus ya, siapa arsiteknya. Jadi berangkatnya tuh dari sana. Jadi emang dari perjuangan dari nol tuh kalian nggak bisa nge-marketingin itu gitu. Jadi sebagus apapun karya kalian, kalau sebenarnya lebih ke berjuangnya sih, berjuang sama yang penting kalian emang passion di sana sama sih. Fair sih. Jadi setiap kita bawa anak pasti kita ada rezekinya gitu. Terus yang lucunya lagi, kita kan nggak mungkin di skala lagi. Kita pertamanya kantornya kita gitu. Kita dapetin itu murah banget. Terus kita renov. Akhirnya kita di situ kan ya, udah lama banget. Tapi kurang dari setahun di situ kok kita berkembangnya kayak terlalu kecepatan nih gitu kan. Itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kalau orang-orang tanya, Sil kenapa, ataupun kok bisa gitu, sumpah kita juga nggak tahu kenapa gitu. Ya orang datang aja gitu. Karena saya sih mikirnya gini, karena kita itu fair sih, gitu aja sih. Karena kita fair, itu aja. Terus abis itu kita nggak bisa nih komunikasi sih sama komunikasi anak-anak. Ini ada anak-anak kita juga kok yang ikutan di sana. Ada Adri mungkin. Terus abis itu kita nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Terus akhirnya kita tuh ada di Arca Manik nih, kita punya rumah, sebenarnya ini rumah saya sama Kun kan. Terus akhirnya ya udah deh kita hibahin untuk bikin kantor gitu. Tapi realitanya sih gini sih, kantor di Arca Manik itu awalnya emang kita pengen beli rumah dulunya gitu. Jadi tapi kita nggak punya duit gitu. Jadi apa namanya? Ya udahlah, daripada kita ibaratnya kita nggak bisa bayar untuk ngebangun bangunan ini gitu. Jadi duitnya itu adalah duit kantor gitu. Jadi kita nggak mungkin dong pakai duit kantor buat ngebangun rumah sendiri gitu. Menurut saya itu nggak fair sih. Jadi
ya udah kita jadiin rumah ini tuh kantor kita gitu. Jadi ceritanya sih gitu sih, kenapa dulu kantornya ini bisa kebangun juga sih karena emang ini duit anak-anak juga sih gitu. Iya, jadi kita memang hibahkan ini untuk anak-anak kan. Maksudnya anak-anak sudah berjuang kok, dia dan udah nggak cukup juga sih kantornya gitu dan. Ya udah nggak muat ya dulu, udah panas banget. Dan ini sih satu yang sangat amazing dari, nggak tahu sih maksudnya ini emang menurut saya ini sangat amazing. Jadi sebelum saya bangun kantor, saya lihat tabungan kita misalnya sekian juta misalnya gitu. Udah jadi nih kantornya, tabungannya tetap sekian juta. Padahal itu udah gaji, udah jadi kantornya, udah beli render farm, udah beli Wacom, udah beli apa, tetap loh tabungannya gitu. Itu saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata sih, tapi itu terjadi gitu. Ya. Wes lah paling gitu aja ya, sih. Ya paling gitu. Itu sedikit sharingnya. Ya sedikit sharing. Soalnya harus segera mulai untuk Andonya. Iya, nanti mungkin ya itu yang gagal-gagalnya sih. Tapi kalau kesana-sananya kan sukses-suksesnya tuh, maksudnya ya gitulah. Kalau sukses ya begitulah ya gitu. Tapi maksudnya kita di sini pengen menekankan bahwa kita juga dulu tuh struggling sampai nggak digaji 6 bulan gitu kan. Terus anak-anak kita Elsa, Willy gitu, itu gajinya juga 1,6. Bayangin kalian hidup dengan 1,6 tuh kayak apa gitu. Sekarang Elsa udah bisa bangun rumah, udah punya rumah, Willy udah punya motor, wah motornya keren banget deh. Terus Eka udah tunangan, udah mau beli rumah juga gitu. Saya salut sih gitu. Sip. Paling gitu sih dari kita. Monggo Ando, silakan. Ando. Sebelum buka puasa nih, masih ada 15 menit. Ya. Ando, silakan Dok. Ya, jadi kalau saya ini kan mungkin prosesnya akhirnya jadi biro kali ya, arsitek kali, jadi cut gitu. Kalau saya ini kan orangnya belajarnya di jalan gitu ya, di jalan juga banyak jatuhnya gitu. Jadi pada kenyataannya sebenarnya saya tuh nggak tahu tentang bisnis, nggak tahu tentang apa, tiba-tiba mencemplungkan diri ke sana gitu. Dan ya itu aja, waktu pas saya akhirnya stop nih dari korporat dan nggak ada lagi pemasukan, ya salah satu-satunya pemasukan ya itu ya dari cut firma gitu. Itu juga namanya masih awal, belum tahu ada apa-apa, nggak tahu juga cara membrandingkan diri sendiri gitu, bagaimana cara jualannya nggak tahu. Modalnya akhirnya ya udah, cara paling standar yang paling gampang, buka semua jasa. Dan itu adalah kebodohan berikutnya yang saya lakukan. Bikinlah, oke, kamu bisa di sini kita bisa landscape, bisa interior, bisa arsitektur, bisa kontraktor. Dan ya kenyataan 3 bulan sebelum akhirnya ganti skema, itu nggak ada project sama sekali. Jadi mungkin pelajarannya adalah pada saat kita mau membuat sesuatu ya mungkin kita harus fokus ke situ gitu. Coba aja buka semuanya, nggak dapat semuanya karena nggak spesifik gitu. Apalagi sekarang dunia kan udah kebuka ya, udah ada sosial media. Kalau misalnya kita nggak fokus dalam satu titik, ya entah kenapa nggak bisa. Kalau general itu mungkin pada saat ini agak sulit gitu. Kalau mungkin umurnya udah lama ya oke lah gitu. Kalau untuk pertama ya mending fokus dulu satu, habis itu bisa satunya udah jadi, ya baru berlanjut ke berikutnya. Nah waktu itu di Batam, jadi sebenarnya cut itu awalnya mulainya bukan di Bandung tapi di Batam gitu. Jadi yang tadi saya cerita, saya ngomong izin ke istri kan, mau nggak kita keluar dari sini karena udah nggak passion, terus sudah terlalu banyak intrik juga. Akhirnya keluar, jadilah kita bikin kantor kecil yang ukurannya 1,5 kali 3 lah kurang lebih. Itu ukuran, dan itu numpang ke salah satu kontraktor di Batam. Jadi karena dulu ada vendor yang datang ke saya, kadang saya ngurusin dia ngasih tempat tuh kecil banget, 1,5 kali 3, dan itu cuma saya sama istri saya. Dan kerjaan kami berdua ya udah ngirim-ngirimin CV lah, kita bisa apa, kita kemampuannya apa, dan akhirnya ngundanglah satu orang, kayaknya kita butuh orang deh. Lucunya adalah namanya di Batam ya, kan ya sorry ya, SDM-nya agak kurang gitu. Jadi kita harus ngambil dari Bandung, dan ternyata untungnya ada salah satu teman kita nih, sahabatnya istri, dia baru keluar dari kantornya, dan kantornya itu PTDI, bukan arsitek sama sekali, dan dia
nggak bisa apa-apa. Maksudnya dalam artian dia bukan arsitek gitu. Dia pinter bikin mesin, dia pinter bikin peralatan pesawat, tapi dia bisa 3D. Cuma itu doang kemampuannya. Nah, akhirnya kita punya ide, udahlah dia lagi nggak ada kerjaan juga, kita bawa aja lah ke Batam. Akhirnya kita ongkosin tuh dia, kita kasih kosan, terus dia kerja bareng sama kita. Jadi ada waktu sekitar 1 tahun itu di Batam, CAD itu cuma 3 orang, saya, istri saya, dan ini sebagai Ican. Dan kita cari jalan lah, kita mau kemana, kita jalannya carinya kemana, arahnya nggak ada, ujungnya nggak ada. Saya bikin master plan untuk CAD Firma, mau kemana kita pergi, tapi pada kenyataannya di jalannya nggak kepake juga, maksudnya kepake lah 1/4-nya lah, 3/4-nya gagal. Dan di situ mungkin saya ceritanya begini, kayaknya kalau yang terjadi di saya adalah entah kenapa apa yang kita pikirkan nggak selalu sama apa yang di lapangan gitu. Jadi saat lapangannya udah ngerubah kamu, itu tuh mungkin kayak ada proses di mana kita tuh lagi dibenturkan gitu, karena kita kan terbentuk jadi sesuatu karena terbentur ya, dan terbentur itulah yang akhirnya jadi CAD sekarang gitu. Nah, akhirnya si teman saya ini yang tadi dari PTDI yang bukan arsitek sama sekali, kerjanya adalah bikin video. Jadi kita bikin YouTube lah yang isinya ngasih tahu tentang sesuatu yang lain, dan nggak laku juga sebenarnya. Subscriber nggak ada, terus like nggak ada. Tapi ya udahlah, kita jalanin aja, kita senang kok ngejalanin, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk ngerjain itu, tidak apa-apa. Toh nggak ada, pada saat itu belum ada tuh konsultan lain yang bikin seperti itu. Lawan kita ya cuma TV, paling mau nggak mau langsung yang tinggi, yang dia review tentang rumah arsitek siapa gitu. Kalau kita review tentang konsep dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang buka YouTube kami ya, ada CAD Firma, itu di situ ada CAD dari awalnya banget, itu ceritanya masih jepluk banget lah, belum jadi kayak sekarang. Sekarang juga masih berproses sih maksudnya. Terus habis itu di 3 bulan kita bikin CAD, itu tidak ada project dan udah hampir mati juga. Kas tinggal sekitar 10-an juta lah untuk menghidupi 3 orang yang nggak akan mungkin sanggup untuk kantor, nggak bisa lah, untuk gaji juga apalagi gitu. Kita juga udah nggak makan gaji sampai saat itu. Apalagi banyak lagi ada beberapa proyek yang minta justru di Jakarta, kita di Batam. Jadi rezekinya kebanyakan dimakan sama Lion, dimakan sama itulah pesawat-pesawat itu yang sekarang lagi pada berhenti beroperasi. Dan ya udah, ternyata ya entah kenapa yang tadi saya cerita, kalau misalnya mungkin kita usaha gitu ya, ada aja jalan gitu. Jadi entah kenapa waktu itu selamat gitu. Jadi akhirnya kita dapat proyek ngerjain villa di Jogja, dan kita bisa hidup sekitar 4 bulan lah dari ngerjain proyek itu, sesuatu yang benar-benar nggak diduga-duga kayak gitu. Nah terus cerita tentang kenapa akhirnya memilih nama CAD gitu, tentang bagaimana cara membranding itu nggak tahu juga ya kenapa. Jadi entah kenapa dulu pikirnya pokoknya yang orang gampang lah, yang orang lain bisa, kalau kita ngomong orang cepet paham gitu. Nah lucunya di Batam adalah kalau misalnya lu ngomong gini ya, kamu kerjanya apa? Oh, saya arsitek. Dan orang lain akan bilang begini, oh yang jago AutoCAD. Dan itu selalu bro, gue nggak ngerti kenapa setiap ngomong saya adalah pekerjaan arsitek, semua orang bilang, oh yang jago AutoCAD, jadi AutoCAD. Pada kenyataannya kita nggak ada yang pakai AutoCAD sampai sekarang juga. Dan mungkin pada saat itu, oke lah, AutoCAD ini sudah punya branding yang baik, adalah gue ambil aja CAD-nya. Orang ngerti kan pasti, nanti kalau misalnya ada nama CAD, orang tahu lah itu setidaknya arsitek, tapi kita ubah dikit lah. Nah, biar agak beda gitu, mungkin, tapi rasanya masih Indonesia, akhirnya diubah namanya jadi KAD, itu jadi konsultan arsitek digital CAD. Dan gue nggak tahu sih ini Kun dapat dari mana, dan gue nggak nyadar bahwa itu adalah ketiga inisial itu adalah arti dari nama saya dan istri saya. Itu nggak tahu sih kamu dapat dari mana, tapi itu boleh juga lah dipakai. Sultan. Jadi konsultan Ando Della. Jadi kadang-kadang itu jadi pakai buat jokes gitu, jadi sama teman-teman. Di konsultan Ando Della, padahal maunya konsultan arsitek digital. But ya udah, itu udah menjadi gambaran tentang kita yang akhirnya sampai sekarang. Nah, gue tuh berpikir waktu dulu, sebenarnya kalau ngomongin tentang desain kami itu sebenarnya biasa aja gitu, nggak oke banget gitu. Kita nggak pernah menang sayembara, kita nggak pernah, jarang ikutan juga, kalaupun ikutan juga kalah gitu ya. Nah akhirnya ya udah, kita mungkin harus yang beda nih.
apapun itulah bentuknya, dari desain kah atau dari apanya. Nah, kalau dari desainnya nggak bisa, ya udah kita packagingnya ini yang agak beda. Makanya lah keluarnya cut-off dan lain sebagainya. Nah, terus tentang akhirnya keluarlah di IG kan, kita ini juga lucu sih, saya juga alhamdulillah ya, kenapa IG saya bisa loncat tinggi, padahal produknya ya mungkin biasa aja menurut saya. Mungkin dari sini sih, jadi IG Cut itu kita tuh pernah stuck di 2000 kalau nggak salah, itu tuh tahun lalu ya, dan nggak naik-naik, pokoknya segitu aja, nggak nambah-nambah. Ternyata gue ubah caranya, yaitu dengan cara memberikan konsep idea kenapa bangunan itu terbentuk gitu. Misalnya kalau gue bikin rumah, ceritain dong sebelumnya dari mana nih, akhirnya kenapa seperti itu. Kalau gue bikin masjid, ceritain dong awal mulanya dari mana, seperti itu. Dan itu gue bikin diagram, dan lucunya itu sukses. Jadi pada saat itu gue kirim post nih, coba satu bikin karusel. Waktu itu belum rame ya karusel kayak sekarang, kayaknya sekarang bejibun banget orang bikin karusel. Nah, satu dan meledak, dan disitulah Cut ya mungkin sedikit naik lah ya dibandingin sebelumnya gitu. Jadi banyak yang tanya, banyak yang aware sama kita dan lain sebagainya. Dan pada saat gue pikir, oke lah diagram kayaknya rame deh. Oke, kalau gitu semua proyek yang kita lakuin, kita bikin diagramnya, dibikin satu-satu dan selalu rame. Terima kasih. Dan berikutnya kita punya ide. Kayaknya kalau misalnya kita bisa sharing sesuatu ke orang, orang bakal mikir kita tuh ngerti loh tentang hal itu gitu. Apalagi kita kan sebenarnya kita kan ke awam ya, ke B2C gitu ya, business to customer gitu, ke orang-orang yang nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita sharing aja sesuatu yang mungkin mereka butuhkan. Misalnya kita kasih tahu aja gimana caranya biar keluar rumah listriknya nggak cepat habis, gimana biar rumah nggak panas. Udah kita bikin diagram itu satu persatu, dan it works. Gue nggak tahu di tempat lain, tapi setidaknya di Cut it works. Sekali-kali mungkin harus memperlihatkan sisi kita gitu, karena saya masih orang Sunda gitu kan, sukanya ngebodor. Ya udah deh, ada satu momen lagi pengen ngasih bobodoran aja. Gimana kalau misalnya kita kasih tips buat orang, kita bikin tips rumah anti hantu gitu. Sebenarnya kan konyol kan, rumah anti hantu gimana coba. Ya udah kita bikin iseng-isengan aja. Tapi kalau misalnya lu baca statistiknya ya di Instagram, itu jumlah yang ditemukan di Explore itu banyak banget dan loncat banget grafiknya, karena ngomongin hantu gitu. Karena orang Indonesia mungkin sukanya kayak gituan. Mungkin kita nggak dapat nggak menjelaskan tentang arsitek karena saya bukan ahli gitu ya, yang ngomongin tentang detail tentang arsitektur udah banyak banget, dan mungkin saya nggak akan bisa meraih itu dalam waktu 1 atau 2 tahun ini, karena menurut saya arsitek itu adalah seorang pelari maraton gitu. Mungkin 10 tahun lagi baru bisa ngomong. Ya udah, ceritainnya sesuatu yang lucu-lucuan aja, tapi ya nggak alay-alay banget lah ya. Kalau ngomongin hantu, ngomongin itu masih oke lah, masih bisa diterima dengan orang yang ya udah deh, akhirnya mungkin bisa sampai seperti ini. Jadi saya pikir kalau misalnya kita nggak bisa bagus ya, maksudnya produk sekarang kalau misalnya kita nggak bisa benar-benar bagus nih, ya udah jangan usah dikejar sih, cari aja sesuatu yang lain kayak yang saya lakuin seperti ini gitu. Ya udah, ini adalah konsultan yang mungkin agak sedikit lucu gitu ya, suka ngasih tips, konsultan yang ngasih edukasi seperti itu, dan itu menjadi branding untuk kita sendiri gitu. Mungkin tiap orang mikir kan beda-beda gitu, ada yang mikir A, ada yang mikir B, but it's okay gitu. Itu yang setidaknya kita diomongin gitu, itu udah cukup menurut gue. Gitu. Mungkin mau nambahin dong, mungkin yang Ando bilang tuh bikin crowd dulu, ramai dulu, nanti baru ke Ando gitu kan ya? Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak kita perlu nangkep orang dulu nih, apapun itu. Karena kalau misalnya gini ya, Instagram tuh ada algoritma. Kalau kita ngomonginnya tentang arsitek doang, maka gambar kita tuh cuma bakal diterima sama orang-orang yang ngerti arsitek gitu, yang niche-nya arsitek. Makanya kita harus kasih sesuatu yang orang awam tuh bisa paham gitu. Ngomongin tentang bayar listrik lah, ngomongin tentang apa lagi ya, rumah anti gempa misalnya. Kalau terlalu ini ya, rumah nggak kena banjir gitu. Dan bahasa yang kita kasih juga mungkin harus kasih bahasa yang ringan-ringan gitu, biar orang lain paham. Mungkin sih itu sih yang ide awalnya. Kenapa kita
dikat, jadi kita bikin carousel, itu kan sebenarnya bukan pekerjaan utama gitu, tapi itu adalah cara yang kita lakukan. Apalagi sekarang kan undang-undang arsitek bilang kita nggak boleh ngiklan kan. Semulai kita ngiklan, ya secara tidak langsung juga kan profesi juga nggak bagus kan. Jadi ya cara ngiklannya ya udah dengan cara-cara seperti itu. Tapi gini Bro, kalau kita juga ya, maksudnya kayak cuma berbagi, maksudnya kita hanya berbagi gitu, kayak oh gini, kita lagi bikin ini, kita bikin tetesan air, mungkin Adri kemarin yang bikin, terus kita repost gitu. Kita cuma sesimpel berbagi itu aja sih gitu. Tapi maksudnya itu yang diharapkan orang-orang gitu. Kita tuh sharing apa kehidupan kita ngapain gitu. Maksudnya kalian tuh harus menjadikan suatu platform Instagram, kalau misalnya mainnya di Instagram tuh dengan sebaik-baiknya yang bener gitu. Kadang-kadang jangan cuma sekedar ya udah gue share karya gue yang terbaik, terus nanti kita direct selling bahwa kita visualisasi yang paling bagus ini. Kita nggak sadar bahwa Instagram itu lifestyle gitu. Isinya tuh Instagram tuh lifestyle, terus isinya itu adalah dia tuh pengen tahu kehidupan kita, lah kenapa kita nggak memberikan kehidupan kita aja gitu di Instagram. Kita nggak usah mikir kalau kita tuh bakal dapat klien di Instagram, karena bullshit, nggak akan dapat mau sampai tua juga gitu. Jadi ada sih tapi 0,1% lah gitu, atau 1% lah dari 100% gitu. Jadi effortnya tuh terlalu besar kalau cuma mikirin hanya Instagram aja. Jadi kalau misalnya memang Instagram itu untuk sharing lifestyle, ya do it gitu, bikinnya untuk Instagram untuk lifestyle. Kalau misalnya Behance emang untuk kualitas, ya kita sharing kualitas di Behance gitu. Kita kalau misalnya mau lihat portofolio kita ya di tempatnya di website, bukan di IG gitu. Jadi itu sih menurut saya memang orang-orang tuh terlalu kalau misalnya kita mau bikin bisnis, kita bikin IG aja lah gitu, pasti banyak kok gitu yang mau gitu. Ya mungkin kalau gue kayak dari pola pikir sih, misalnya kayak kita punya sekarang kan sosial media ya zamannya. Maksudnya yang kita share tuh jangan yang tentang kita gitu, tapi tentang sesuatu yang bisa membantu orang lain gitu, yang sesuatu yang bervalue. Nah, itu yang menurut gue sih cara kita bersosial media yang baik seperti itu saat ini. Itu setidaknya course buat kan. Gitu. Ada yang mau nanya, udah boleh. Kita udah jam 5:30, kita masuk ke pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan. Monggo. Udah ada sih. Ada 10 menit lagi lah, kita tutup. Ini saya bacain ya, Bang Reza dan Bang Benido minta definisi profesi arsitek itu apa sih lah. Tapi jawabnya dari lubuk hati katanya. Mungkin Ando aja lah yang jawab. Gua sih pelayan sih, Bro. Ya, setuju sih. Cukup sih. Yang kita bikin tuh sebenarnya kan kayak bukan sesimpel kayak gambar doang. Tapi kan kita bikin lingkungan binaan gitu ya. Kita bikin sesuatu yang untuk orang itu bisa nyaman, bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Mungkin cukup sih gua. Arsitek itu ya pelayan mereka. Iya, jadi mereka jasanya pengen dibikinin sesuatu, justru bukan gambarnya yang penting, tapi servis kaliannya dan komunikasinya sih, menurut saya sih. Jadi kan gambar itu adalah bentuk komunikasinya, bukan produknya sih. Gitu. Iya. Ya, pada ujung-ujungnya juga kan desain kita dipakai kan sama mereka. Kalau misalnya nggak nyaman gitu, waduh, ya sedih juga kan, karena ego. Mungkin kalau lu beda lah, kalau lu kan ada visualisasi ya. Sama sih. Sama ya? Sama, kita pelayan servis juga. Orang kita kan bukan hanya gambarnya doang yang bagus, tapi servisnya juga gitu. Lanjut. Ini paling baru nih, caranya agar project atau klien dapat terus sustain bagaimana? Saat pandemi nih. Saat pandemi, wah cocok. Kalau gue tanggung jawab lah ya, kalau misalnya dikasih tugas A gitu ya, kita bilang tanggalnya X, ya udah dikasihnya X. Kalau bisa sebelumnya, gitu. Jangan udah janjinya kapan, baru dibalasnya kapan. Kalau nggak bisa janji ya jangan, gitu. Tanggung jawab sama ya berikan apa yang dia mau gitu, jangan terlalu ego. Ya tetaplah sebenarnya idealisme tetap ada, tapi kita kan manusia ya, bisa pilih-pilih ya. Ambil di tengahnya lah, ada idealism, tapi semua wants-nya dan needs-nya mereka diutamakan dulu. Itu sih kalau dari arsitektur. Gimana pun gimana?
Udah sih itu aja sih. Ini udah kirain udah masuk sesi ambil kolak pisang, hehehe. Udah pada mau buka nih, Dok. Paling satu aja ya. Satu lagi aja. Satu lagi lah. Ini bagus nih, Kak minta saran. Aku anak fresh graduate tapi suka desain, cuman kemampuan masih terbatas karena nggak punya laptop yang menunjang. Sempat interview kerja tapi minder karena kemampuan aku masih belum masuk tahap gagal dan berhasil. Baiknya gimana ya gitu. Nah ini enak sih, belum masuk mana-mana. Soalnya jujur. Fresh graduate mah masih muda lah. Saya aja masih ada 5 tahun kok struggle, bolak-balik. Mungkin jalanin aja kali ya. Jalanin aja kesalahannya, makin banyak salah, makin bagus. Jadi kamu tahu bagaimana caranya berdiri, gitu ya? Salahnya di mananya gitu. Jadi kalau misalnya emang di bidang arsitek ya tekuni aja sih menurut saya sih. Misalnya belum punya komputer, kan bisa juga kita kayak ngebantuin teman dan lain-lain gitu. Mulainya dari sana sih. Jadi ntar kalau mulai udah banyak teman-teman yang percaya, ya pasti ntar dia ngerekomendasiin kamu. Oh ya gitu mungkin sih. Ini sih jangan hitungan sih. Jadi kalau misalnya jangan hitungan kalau misalnya dimintain tolong, jangan hitungan tapi lakukan aja yang terbaik. Soalnya nanti dari situ word of mouth-nya bakal jalannya parah sih gitu. Ya, word of mouth itu lebih mantap. Paling dahsyat. Terus ada lagi akhir. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa yang fresh graduate belum punya style bisa bersaing dengan yang lainnya? Belajar. Belajar. Ya. Itu nggak bisa dijawab sih kalau jam terbang sih itu. Ya, jam terbang. Sebenarnya ya jam terbang. Nah, kalian lihat aja gambar renderan saya zaman dulu. Iya. Itu nggak mungkin dicapai kalau misalnya dibandingkan sama sekarang ya. Tidak akan automastah. Nggak akan bisa automastah. Ya. Belajar. Kecuali kalau orang-orang yang gifted ya, kita lihat lah ya, ada beberapa yang gifted dikasih tiba-tiba langsung bisa. Kita mah enggak lah. Orang-orang yang karena memang kerja keras gitu, bukan yang terlalu gifted juga gitu, orang ruginya banyak. Ya. Seberapa penting kemampuan antar software? Orang sekarang tuh emang sukanya sama software ya. Kenapa sih harus ngobrolin software gitu? Ya, padahal ya penting lah kalau zaman sekarang mau nggak mau belajar software harus bisa. Kita kan bukan gambar pakai meja gambar lagi. Kita milih softwarenya apa karena sebenarnya namanya aja sih. Ya karena ya magic is in your head gitu, bukan karena softwarenya sih. Ya, yang pasti kalau gua sih gini sih, kalau software itu jatuhnya cuma mobil gitu ya, ujung-ujungnya gimana software gitu ya. Jadi jangan suka ngebanding-bandingin antar software lah, mending ini atau ini gitu. Itu kayak ngebandingin BMW sama Audi, sama aja. Mendingan balik lagi softwarenya aja lah yang dipinterin gitu. Pilih satu, sukanya itu ya udah jalanin. Tuh, bener tuh. Nih, kita tuh sama loh ternyata. Kenapa suka partneran sama istri katanya. Suka duka. Iya, suka duka partneran sama istri. Enak punya partner istri. Apa sama orang lain katanya. Enak punya partner istri sendiri, ya iyalah enak. Segala-gala bisa diselesaikan malam, gitu ya. Kalau misalnya pusing, di malam diberesin di rumah gitu. Jadi ya tapi pokoknya kalau sama istri, kalau gua sih boleh lah. Pasti berantem pasti ada, tapi berantemnya jangan dilihatin di anak-anak. Kadang-kadang kelihatan, tapi ya kita kan manusia ya, sebisa mungkin tidak kelihatan. Gitu. Kalau saya sih jadinya gini, ini banyak banget ditanyain soalnya kenapa sama istri. Jadi kalau misalnya saya sama Kun itu bener-bener nggak ada mesra-mesranya gitu. Jadi kamu mau berangkat kantor, di kantor, pulang kantor, itu bicarainnya kadang-kadang kalau nggak ada anak, ya kerjaan gitu. Itu minus dukanya sih, tapi sukanya banyak ya, ngerasain. Karena kalau misalnya partneran kan harus cepet ya tektokannya, duitnya itu harus cepet. Jadi kalau sama mengambil keputusan, terus yang ngerjainnya siapa gitu-gitu harus cepet. Dan kalau sama istri sendiri gitu, sama suami sendiri tuh cepet gitu, kerasa banget. Makanya mungkin itu salah satu kenapa Kun bisa lumayan cepet, karena kita cepet keputusannya sih. Lebih berkah lah pokoknya mah. Ya, mungkin. Ya, oke lah, kita udah di menit ke-40 nih, 5 menit buka. Saya mau kasih penutup kali ya. Ini terakhir, ini ada kata-kata yang menurut saya oke, yang insya Allah bisa menginspirasi gitu. Dan ini setidaknya ini sudah menginspirasi saya. Jadi ini udah share screen ya. Jadi yang saya temukan adalah
pada saat kita menjalani hidup gitu ya, life gitu ya, ini pasti banyak failed-nya gitu. Karena kenapa gitu? Karena di sini ada if. Kita tuh selalu berpikir kalau ini gimana, kalau kita apa gimana, kalau kita begitu gimana. Semuanya tentang if gitu. Tapi sebenarnya kita nggak maju-maju. Makanya di situ ada F, ada failed. Nah, oleh karena itu F-nya ini harus kita buang nih. Kita nggak boleh kebanyakan mikir, tapi ya udah jalanin aja apa yang passion kita, apa yang kira-kira bisa mendapatkan kehidupan buat kita, dan kita ganti F kita sama life, sama V. Jadi kita bisa dapat victory gitu ya, tanggung jawab. Dan itu juga salah satu kenapa Kat punya moto build don't talk gitu ya. Udah lo build lah apa yang lo punya pikirkan gitu. Tapi di sini live ini juga masih sedikit berbahaya karena di sini ada I, ada saya, ada semuanya tentang kamu gitu. Kalau misalnya kamu bekerja hanya untuk diri sendiri aja, ya itu agak sedikit berbahaya. Makanya jangan cuma buat diri sendiri karena itu bisa bikin kamu jadi sombong, bisa jadi angkuh dan lain sebagainya. Kita ganti nih I-nya sama perkumpulan, sama komunitas, sama sharing-sharing seperti ini. Makanya saya tawarin I-nya kita ganti sama O agar kita bisa mendapatkan cinta, love dari semuanya, dari semesta, dari Tuhan, dari apapun yang bisa kita dapatkan gitu. Sharing bareng-bareng, kalau suksesnya bareng-bareng, bagi-bagi suksesnya, kasih tahu caranya, gimana akhirnya bisa kayak gitu, biar bareng-bareng. Tapi, sebelum kita mendapatkan ini ya, ketiga hal itu, life, live, sama love, semuanya harus mulai dari diri lo sendiri. Bukan dari temen lo, bukan dari kakak lo, bukan dari orang tua lo, dari siapapun. Semuanya start dari kita. Oke, seperti itu. Itu adalah maksud kenapa ada sharing kegagalan ini. Semoga menginspirasi. Kun, ada kata-kata terakhir? Kun, kata-kata terakhir. Apa ya? Iya. Nggak tahu sih. Iya. Terima kasih banyak aja sih. Jadi itu yang kata-kata terakhir Anda itu emang yang lagi kita jalani juga. Mungkin kalian lihat kita banyak sharing-sharing bagi ilmu sekarang secara gratis gitu. Itu sebagai bentuk emang membuat komunitas yang sehat sih. Jadi kita sebagai 3D artist, saya dan teman-teman yang dibantu sharing juga emang kita pengen meningkatkan kualitas 3D artist di Indonesia gitu. Nggak cuman, oh lu yang terbaik nggak bisa gitu. Karena mau dibawa kemana sih Indonesia ini dan teman-teman yang emang minatnya di artvis gitu. Jadi makanya kita sekarang tuh emang lagi banyak-banyak sharing-sharing, berbagi bersama teman-teman arsitek dan 3D artist juga gitu. Jadi harapannya sih ya semakin berkah dan juga semakin diingat nama kitanya sendiri. Karena emang pada akhirnya mungkin teman-teman di sini yang bakal ngerekomendasiin kun-kun gitu. Jadi paling sih gitu sih. Jadi semoga dari kita sendiri kita bisa ngasih sesuatu yang cukup baik buat insight teman-teman semua ya gitu ya. Sama semoga yang lagi berjuang jangan menyerah. Bisa memotivasi lah gitulah. Jadi gitu aja sih paling Do ya. Ya. Harus tetap semangat. Kalau gagal harus tetap semangat. Kalau kalian lihat kan Kun-kun mulainya 2017, 5-6 tahun sebelumnya itu struggling parahnya kayak apa. Ya gitulah. Jadi mungkin kalian sekarang ada di masa struggling juga dan kayak saya dulu gitu. Jadi sekarang juga bukan berarti nggak struggling sih. Kita punya struggling next levelnya lagi gitu. Kita juga. Jadi buat yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap berupaya dan berdoa gitu. Jadi kita sama-sama berjuang lah gitu. Oke. Buat corona. Apalagi ada virus corona. Ada yang lupa kita punya hadiah ya bagi kamu. Ini saya punya kaos, Kat. Ada anti lembur di belakangnya. Juga ada buku, di sini ada Construction Plus, di sini ada satu proyek kita yang diliput sama Construction Plus yaitu Mouse of Light. Jadi bagi kamu yang mau hadiah ini, kamu mention ya kita di IG dan kamu sharing, kamu dapat apa sih dari sharing kita hari ini? Bilang di story kamu. Kita ngasihnya gimana, random? Kita kasih nanti dapat hoodie dari kita juga. Kita punya dari Kat, kita punya kaos sama buku. Oke. Sip, selamat berbuka puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan terima kasih ya udah datang ke sharing ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dadah. Pak Kamal, Pak. Thank you Pak Kamal. Ya, thank you Rizal. Thank you Pak Kamal. Ya,
Ya, sering lihat mukanya Pak. Yang kemarin ada, yang ini juga ada. Iya, thank you sekali Pak. Selamat berbuka Pak. Selamat Mari. berbuka. Ya, sama-sama. Kami setengah jam lagi. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Dok, di close. Di close.